5041. Mulan mati rasa terhadap keajaiban Luming. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Luming telah menghabiskan 200 tahun, dia menerobos 10.000 jalan iblis yang tidak dapat ditembus oleh klan iblis selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mulan tidak berfluktuasi dan sangat tenang. Tekanan dari malapetaka aslinya semakin mengecil lagi. Tiba-tiba, Luming berkata dengan lembut. Awalnya, keberadaan puncak dewa bisa merasakan tekanan yang dibawa oleh malapetaka asli. Luming menemukan bahwa tekanan yang ditimbulkan oleh malapetaka asli jauh lebih kecil dari 200 tahun yang lalu. Namun, ini normal. Lagi pula, hanya ada sekitar 300 tahun yang tersisa sebelum bencana aslinya berakhir. Semakin dekat ke akhir malapetaka asli, semakin tidak kuat malapetaka aslinya. Pergi, ayo kembali ke Dewa Hijau dulu. Lu Mingdao. Sekelompok 3 orang, terbang menuju Dewa Hijau. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Dewa Hijau. Begitu mereka kembali ke Changqing, mereka mengetahui 2 berita penting. Yang pertama adalah bahwa keberadaan awal dari asal mula telah hidup satu demi satu. Saat ini, ada sedikit bahaya terhadap keberadaan awal dari asal mula. Keberadaan awal asal tidak memiliki kekhawatiran tentang kehidupan dan dapat bergerak bebas. Tentu saja, semakin kuat kultivasinya, semakin parah ia akan ditekan oleh malapetaka besar dari asalnya. Mereka yang berada di atas tengah asal tidak bisa bangun. Ini benar-benar peristiwa besar, yang cukup mengubah pola kekuatan besar di masa lalu. Di masa lalu, sumbernya tidak keluar, dan dewa yang tak terkalahkan adalah yang terkuat. Dia bisa mendominasi situasi perang dan tetap di satu sisi. Sekarang, peran dewa yang tak terkalahkan akan sangat dilemahkan. Tidak peduli seberapa kuat Tuhan yang tak terkalahkan, itu hanya Tuhan. Paling-paling, itu setara dengan asal yang paling umum. Namun, di area terlarang, ada berapa master di awal origin. Area terlarang, makhluk hidup, dan alam Dewa Hijau bukanlah pembasmi atau Tianren. Mereka memiliki lusinan atau ratusan asal. Asal-usul mereka luar biasa. Mereka tidak sebanding dengan pembasmi atau Tianren. Bahkan di masa-masa awal asal-usul ini, ada karakter Tianjiao. Dapat dikatakan bahwa yang berhak berbicara sekarang bukanlah Tuhan yang tak terkalahkan, tetapi sumber-sumber ini. Luming cukup tertekan. Dia tidak mengalami kesulitan dalam mengolah skill sumber, dan kemungkinan besar dia bisa mematahkan Tian 5 kali. Dia pikir dia bisa menjadi tak terkalahkan di dunia dan tidak memiliki lawan. Aku tidak menyangka keberadaan alam asli telah lahir. Meski Luming kuat, dia belum sombong. Dengan kekuatan juangnya, dia bisa menghadapi asal biasa di awal. Dia pasti keren ketika bertemu asal mula tingkat kesombongan dan kejahatan. Tahukah kamu, ranah asli dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan senjata ajaib tingkat sumber. Berita penting kedua adalah si Tianteng, iblis dari klan Tianyinteng, akan menyerang wilayah asli di situs King Tianfeng dalam sebulan. Di bawah malapetaka besar asal, bisakah kita juga menyerang asal? Luming kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tentu saja, dikatakan bahwa setelah kamu menerobos asal, kamu akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Bakat dan potensi kamu akan meningkat pesat. Tentu saja, sangat sulit dan berbahaya untuk menerobos. Dikatakan bahwa ada banyak talenta luar biasa yang ingin menerobos asal dan akhirnya mati. Han Yue yang menjelaskan pada Luming. Awalnya, bisakah kita masih menyerang asal di bawah bencana besar asal? Luming berbisik di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi dengan warna yang menakjubkan. Konon si Tianteng sudah lama ingin menyerang Benyuan di bawah malapetaka Benyuan. Namun, di masa lalu, malapetaka Benyuan terlalu kuat, jadi dia tidak berani bertindak. Sampai saat ini, kekuatan malapetaka Benyuan telah banyak melemah, jadi dia mulai mempersiapkan dampaknya. Sekarang, sejumlah besar orang dari semua kekuatan besar telah pergi ke situs King Tianfeng untuk menyaksikan peristiwa langka ini. Awalnya, aku akan berangkat. Kamu baru saja kembali. Maukah kamu pergi denganku? Han Yue bertanya. Pergi, tentu saja. Lu Mingdao. Dia juga orang yang berhati mulia. Karena dia akan mendapatkan keuntungan besar dengan menyerang sumbernya di bawah bencana sumbernya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Secara alami, dia ingin melihat si Tianteng menyerang sumbernya, untuk menambah pengetahuannya. Jika memungkinkan, dia juga ingin menyerang sumbernya di bawah bencana sumbernya. Kultivasinya telah mencapai batas puncak Tuhan. Selama dia berkonsolidasi sebentar, dia bisa mulai menerobos. Yah, ayo pergi bersama. Han Yue mengangguk. Puncak King Tian sangat terkenal pada masa banjir dan kelaparan di masa lalu. Ini adalah gunung yang terkenal di dunia. Si Tianteng membuat terobosan di sini. Pertama-tama, lingkungan gunung yang terkenal ini sangat unggul, dan penuh dengan banjir dan kehancuran. Kedua, ada juga arti lebih tinggi dari langit. Terlihat bahwa hati si Tianteng lebih tinggi dari langit. Ketika mereka tiba di puncak King Tian, 10 hari sebelum si Tianteng menyerang sumbernya. Saat ini, sudah ada lautan manusia di sekitar puncak Optimus.
Teran, 9 laba-laba ajaib Yin, klan jahat ekstrim, pohon anggur Tianyin, prajurit langit hitam, klan api es. Ada 6 kekuatan di barat, dan ada ratusan ribu orang dari setiap sisi. Di tempat kejadian, setidaknya lebih dari 1 juta orang. Saat ini, dengan pulihnya alam semesta, semakin banyak sumber daya, dan semakin banyak orang di area terlarang yang terbangun. Tentu saja, asal-usul makhluk di kawasan terlarang tidak diperhitungkan. Orang yang bangun di belakang tidak cukup kuat untuk melebih-lebihkan. Tidak banyak master yang bisa menghancurkan alam dewa. Karena makhluk di daerah terlarang dulunya memiliki sumber daya, dan yang pertama bangun adalah yang kuat yang mematahkan tiang. Hanya dengan membangkitkan yang kuat kita dapat merebut lebih banyak sumber daya. Meskipun ada sejumlah besar makhluk di area terlarang yang bangun kemudian, kebanyakan dari mereka adalah kaisar dewa biasa dan tuan dewa. Luming mengamati kerumunan dan melihat banyak kenalan, seperti Zutian dari laba-laba iblis 9 Yin, Mosa dan jangkrik jahat dari suku yang sangat jahat. Selain itu, di antara kerumunan banyak nafas teror. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini semuanya kuat di lingkungan aslinya. Luming dan Mulan berbaur dengan para ahli Teran secara diam-diam. Dengan bantuan para ahli Teran ini, mereka memblokir pandangan Zutian, Mosa, dan lainnya. Jika Zutian, Mosa, dan yang lainnya menemukan Luming, mereka akan marah dan meminta kedua suku untuk menghadapinya. Sekarang, menyaksikan si Tianteng menerobos akar penyebab adalah peristiwa besar. Lebih banyak lebih baik daripada kurang. Untungnya, perhatian Zutian dan orang lain, berada di puncak Qingtian, tidak memperhatikan kedatangan Luming. Aku bisa melihat bahwa di puncak Qingtian, sosok penulisnya adalah si Tianteng. Di sekitar si Tianteng, setidaknya ada puluhan penjaga Tianyin Teng yang kuat untuk memastikan si Tianteng tidak akan diganggu. Tentu saja, jika itu benar-benar mulai memengaruhi sumbernya, orang luar tidak dapat mengintervensi. Di bawah bencana asal yang besar, menyerang asal dan melibatkan orang luar adalah tindakan mencari kematian, yang tidak hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi juga melibatkan orang yang menerobos. Tidak hanya orang luar yang tidak bisa membantu, tetapi semua jenis senjata sihir juga tidak bisa digunakan. 5042. Lu berbaur di tengah keramaian, mendengarkan orang lain di sekitarnya, dan mendapat banyak informasi berguna. Ada 2 kesulitan utama untuk menembus akar penyebab di bawah akar penyebab malapetaka. Yang pertama adalah bagaimana membuat benih akar penyebab berkecambah dan berubah menjadi akar penyebab di bawah akar penyebab malapetaka. Tidak jauh, beberapa tetua Teran sedang berbicara. Hanya berdiri di sana sesuka hati, seluruh tetua Teran membuat orang merasa menyatu dengan dunia. Inilah asalnya. Jelas, orang-orang tua ini adalah awal dari asal-usul umat manusia yang baru-baru ini mengangkat harga diri mereka dan bangkit kembali. Orang-orang ini, yang sudah lama hidup, tahu banyak rahasia. Benar bahwa di bawah malapetaka besar asal mula, kamu akan ditindas oleh lautan alam semesta. Lebih dari 10 kali lebih sulit dari biasanya untuk mengubah benih asal menjadi akar alam semesta. Apalagi itu sangat berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, benih asal akan runtuh di bawah tekanan lautan alam semesta. Pada saat itu, tidak sesederhana runtuhnya benih asal. Kemungkinan besar, bentuk dan roh akan dihancurkan. Pria tua lain berjubah perak berkata, itu hanya kesulitan pertama, kesulitan kedua, yang lebih berbahaya. Bahkan jika terobosan berhasil dan berubah menjadi akar sumber, laut kosmik juga akan menyerap dan melahap akar sumber. Bagaimana menghentikan fagositosis laut kosmik adalah hal yang paling penting. Jika kamu berani menerobos di bawah sumber bencana, lautan kosmik akan mengamuk, dan kekuatan fagositik akan sangat kuat dan tak tertahankan. Ini juga masalah kematian akhir. Orang tua di depan melanjutkan. Beberapa anak muda di sekitar menjadi pucat. Ini terlalu sulit. Awalnya, dalam kondisi normal, kesulitan menembus sumbernya sangat mencengangkan dan berbahaya. Seseorang yang ceroboh juga memiliki risiko jatuh. Belum lagi, di bawah malapetaka aslinya. Ini tingkat neraka. Inilah perbedaan antara iblis dan jenius biasa. Meskipun langkah ini berbahaya, ini juga merupakan peluang. Jika kita melewatinya, jarak antara iblis dan jenius biasa akan semakin melebar. Bahkan celah antara para jenius dengan level yang sama yang telah melewati dan belum melewatinya akan melebar dengan cepat. Dikatakan bahwa pada abad terakhir, akan ada monster yang berdedikasi untuk mencari alam semesta di bawah aslinya. Bencana, mereka akan pergi ke alam semesta itu untuk menerobos, untuk meningkatkan batas atas mereka dan meningkatkan bakat dan potensi mereka. Seorang lelaki tua melirik beberapa anak muda dan berkata dengan lemah. Ya, konon Wang Xuanyuan dan Ratu telah melakukan ini. Orang tua lain mengikuti. Beberapa anak muda memalingkan bibir mereka ke diri mereka sendiri. Wang Xuanyuan dan Ratu Abadi, siapa mereka? Apakah itu Raja Manusia? Itu adalah kekuatan tertinggi yang mendominasi tanah yang luas dan tandus. Bahkan jika itu adalah kekuatan tak terkalahkan yang membuat makhluk darat terlarang dan alam semesta lain menjadi pucat, dapatkah mereka membandingkannya? Tidak, itu normal, oke.
Untuk menjadi seorang pria, kita tidak boleh bercita-cita terlalu tinggi. Namun, mata Lu Ming bersinar. Ren Wang, apakah kamu sudah mengambil langkah ini? Lu Ming berbisik. Meski tidak narsis pada raja, tapi juga ambisius, ingin melangkah lebih jauh. Karena ada kesempatan seperti itu, dia tidak mau ketinggalan. Mari kita lihat si Tianteng dulu. 10 hari berlalu dalam sekejap. Si Tianteng, yang dari tadi memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan sedikit mengangguk kepada ahli dari keluarga Tianyenteng. Cadangan. Sikat-sikat Ki, si Tianteng di sekitar hari-hari itu master keluarga Rotan Yin, cepat mundur, meninggalkan puncak King Tian. Ledakan. Pada hari itu, setelah orang-orang dari keluarga Yinteng pergi, nafas yang kuat keluar dari si Tianteng. Ini mulai menerobos. Ada jutaan orang di sekitar, dan mata mereka cerah. Sebelumnya, si Tianteng telah menyesuaikan keadaan, jelas, sekarang telah menyesuaikan keadaan ke puncak, segera mulai menerobos. Napas si Tianteng, semakin kuat, seolah-olah tidak ada akhir pada umumnya, telah naik. Di sekeliling tubuhnya, ada dua jenis cahaya, yang satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna hitam. Kita dapat melihat bahwa di dalam tubuhnya terdapat sekumpulan cahaya, seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini nafas yang kuat, apakah itu 4 kali mematahkan tiang? Beberapa keadaan asli keberadaan, wajah bermartabat. Tanpa tangan, hanya nafas, mereka semua merasakan tekanan dan dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan sebanyak 4 kali. Tentu saja, ini adalah sumber umum, dan sumber yang sangat kuat itu tidak berubah. Nafas si Tianteng masih membaik. Lu Ming tahu bahwa si Tianteng sudah menyerang asalnya. Saat nafasnya mencapai puncak, itu adalah kuncinya. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan di kedalaman kehampaan terdengar suara gemuruh. Kemudian, pemandangan itu, tiba-tiba dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Tekanan dari malapetaka asli telah diperkuat. Wajah Lu Ming bergerak sedikit. Baru saja, Lu Ming dengan jelas merasakan bahwa tekanan dari malapetaka asli telah meningkat pesat. Sungguh menakjubkan bahwa lautan alam semesta telah berubah sebelum terobosan berhasil. Cadangan. Keberadaan kondisi asli tersebut mundur dengan cepat, mundur miliaran mil jauhnya dalam sekejap, dan berpisah dari si Tianteng secepat mungkin. Alasan mengapa mereka mampu mengangkat kelahiran gadungan adalah karena kekuatan malapetaka asli telah melemah, dan tidak berpengaruh besar pada awal keberadaan aslinya. Tetapi ketika si Tianteng menerobos, dia menyebabkan perubahan di lautan alam semesta, yang sangat meningkatkan kekuatan bencana asli di daerah ini. Beraninya sumber-sumber ini bertahan. Terus tinggal, aku khawatir si Tianteng belum berhasil menembus, mereka akan jatuh lebih dulu. Perubahan di lautan alam semesta dan tekanan yang meningkat dari malapetaka asli berdampak kecil pada orang-orang di bawah aslinya. Orang-orang di bawah asal masih menonton. Nafas si Tianteng terus naik. Kamu dapat melihat bahwa benih asli di tubuhnya mulai bergetar. Seperti yang kita semua tahu, sekarang adalah saat kritis. Sekarang, si Tianteng pasti berada di bawah tekanan besar. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, benih aslinya akan pecah, dan seluruh orang akan meledak, dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Ledakan. Deru di kedalaman kehampaan terus berlanjut dan menjadi semakin intens. Saat berikutnya, kehampaan ruang, sebenarnya terus berputar ke atas, membentuk pusaran. Tepat di atas si Tianteng, distorsi ruang runtuh. Melalui ruang yang terdistorsi, kamu bahkan dapat melihat lautan. Itulah lautan alam semesta. Lautan alam semesta bergulung, dengan ombak yang berat, bergelombang, menakjubkan dan tampak mengamuk. Dari kejauhan, pusaran air ini, seperti mata, berdiri tegak dan merusak si Tianteng. Klik. Suara yang jernih, menyebar ke seluruh penonton, juga membuat hati semua orang, diikuti dengan detak jantung. Semua orang melihat celah pada benih asli si Tianteng. Ada retakan pada benih aslinya. Apakah si Tianteng akan gagal? Omong kosong, itu keadaan rutin. Si Tianteng ingin menerobos dan berhasil. Banyak orang berteriak. 5043. Ada retakan pada benih asli si Tianteng yang membuat banyak orang resah. Pada awalnya, banyak orang mengira si Tianteng akan gagal dan tidak tahan. Tetapi mereka segera menemukan bahwa mereka salah. Si Tianteng ingin menerobos dan berhasil. Benih asli akan berakar dan berkecambah. Hanya ketika benih asli memecahkan dinding, ia dapat berakar dan berkecambah dan menumbuhkan akar aslinya. Benar saja, semakin banyak retakan pada biji si Tianteng. Setelah beberapa saat, retakan itu seperti sarang laba-laba. Lalu, dari biji aslinya, ada akar yang mencuat. Akar-akar ini, tersebar, meluas ke seluruh bagian tubuh si Tianteng. Keberadaan asal, akar dari akar, berakar di seluruh bagian tubuh, seperti pembuluh darah di seluruh tubuh. Di atas sumbernya langsung menuju Changming dan terhubung dengan lautan alam semesta. Jiwa,
sebaliknya, akan masuk ke dalam akar sumber, dan dengan bantuan akar sumber, memupuk dan memperkuat jiwa. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan asli, akar sumber adalah yang terpenting. Begitu akar sumber dihancurkan, akibatnya sangat serius. Semakin banyak akar pada biji asli Tianteng, yang menjalar ke seluruh tubuh dan menghilang di seluruh bagian tubuh. Kemudian, benih asli perlahan tumbuh, dan sebagian akar asli perlahan muncul. Akar sumber terlihat seperti meridian, tetapi sebenarnya terbuat dari kekuatan sumber. Ini sangat sulit, sebanding dengan senjata ajaib. Secara umum, sulit untuk dihancurkan. Ada juga cara untuk melindungi kehidupan lingkungan aslinya. Setelah akar sumber diserang, itu akan rusak. Praktisi dapat menyembunyikan jiwa mereka ke dalam akar dari akar sumber untuk melindungi jiwa mereka. Karena akar dari akar sumber berakar di dalam tubuh. Selama tubuh tidak hancur total, akar sumber masih bisa tumbuh lagi dengan mengandalkan akar di dalam tubuh. Oleh karena itu, keberadaan alam asli sangat kuat. Sangat sulit untuk dibunuh kecuali jika dagingnya dihancurkan, atau jiwa pihak lain dikalahkan oleh guntur. Meskipun asal-usul keberadaan teori, bahkan jika akar sumbernya dikalahkan, itu tidak akan jatuh, tetapi tidak ada yang kembali untuk mencoba. Pertama, jika akar sumber dikalahkan, kamu mungkin tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari jiwa ke akar. Pada saat akar banyak orang dikalahkan, jiwa mereka dihancurkan sebelum mereka bisa melarikan diri. Kedua, bahkan jika jiwa dimasukkan ke dalam akar dan menyelamatkan hidup seseorang, akar tersebut dikalahkan dan sangat sulit untuk tumbuh kembali. Membutuhkan banyak sumber daya dan bahkan memengaruhi cara kultivasi di masa depan. Lagi pula, ada terlalu sedikit iblis yang bisa dipatahkan dan kemudian dibentuk. Seiring berjalannya waktu, akar si Tianteng tumbuh lebih panjang dan kuat. Akhirnya, ketika panjangnya 1 inci, itu berhenti. Seperti yang kamu lihat, akar si Tianteng berwarna putih dan merah, seperti batu giok, sangat indah. Sukses, terobos saja sumbernya, akar sumbernya 1 inci panjangnya, si Tianteng menerobos kesuksesan. Ini sangat kuat, sangat jahat untuk berhasil menerobos di bawah bencana aslinya. Aku tidak tahu level apa kekuatan asli si Tianteng. Seharusnya tidak kalah. Omong kosong, dengan bakat si Tianteng dan kekuatan aslinya, itu tidak mungkin level rendah, setidaknya level menengah. Banyak orang membicarakannya. Sumber dan root dapat dibagi ke dalam level yang berbeda. Ini dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi dan level atas. Sebelum asal, semakin kuat kekuatan kontrolnya, semakin tinggi levelnya setelah diubah menjadi kekuatan asal. Tentu saja, sebagian besar praktisi, setelah menerobos sumbernya, akar sumbernya adalah tingkat rendah. Termasuk banyak iblis jenius, dan bahkan keberadaan tiang yang patah, 2 tiang yang patah, setelah terobosan, akar sumbernya adalah level rendah. Terlalu sulit untuk mencapai akar perantara. Hanya mereka yang mematahkan tiang 3 kali, kekuatan kontrol asli terlalu kuat, setelah terobosan, akar sumber akan menjadi perantara. Misalnya, si Tianteng yang telah mematahkan tiang sebanyak 4 kali, pasti akan menjadi perantara setelah mematahkan asalnya. Adapun root sumber lanjutan, bahkan lebih sulit. Hampir tidak mungkin mencapai akar sumber tingkat tinggi jika kita menerobos keberadaan aslinya. Itu tidak akan berhasil 4 kali. Tentu saja, dalam 1 abad terakhir, ada 5 monster yang mematahkan tiang itu. Tidak jelas apakah mereka bisa melakukannya. Adapun sumber teratas, hanya menerobos sumbernya, tidak mungkin untuk memadatkannya. Tidak ada kemungkinan. Namun, level root sumber tidak sepenuhnya diperbaiki. Setelah menembus sumbernya, dimungkinkan untuk terus meningkatkan jika ada peluang. Itu terlalu sulit. Semakin tinggi level akar sumber, semakin kuat kekuatan sumber daya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas pertempuran dari batas aslinya. Tingkat kultivasi, kekuatan keterampilan sumber, dan tingkat senjata dan akar sumber. Tentu saja, ada juga pengalaman perang, pertarungan kesadaran dan sebagainya. Tingkat kultivasi hanyalah satu aspek. Oleh karena itu, ketika Luming mendengar bahwa orang-orang di awal asal dapat bergerak dengan bebas, dia tersenyum pahit. Beberapa dari mereka tampaknya hanya memiliki kultivasi awal, tetapi kekuatan tempur mereka mengerikan. Meskipun Luming mungkin telah melanggar 5 kali, lebih baik untuk tidak menonjolkan diri. Kamu terlalu dini untuk bahagia. Si Tianteng baru saja melewati level pertama. Adalah hal yang paling berbahaya untuk memiliki akar di bawah akar bencana. Seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Banyak wajah orang yang berubah, terutama orang-orang dari marga Tianyin-Tianyinteng. Saat berkelahi dengan orang, akar sumber dikalahkan, jiwa dapat melarikan diri ke akar, dan ada kemungkinan untuk menumbuhkan kembali akar sumber. Namun, di bawah malapetaka asli, lautan alam semesta tidak hanya melahap akarnya, tetapi juga akarnya. Itu benar-benar pencabutan tanpa kebetulan. Ledakan. Pada saat ini, deruk hampaan semakin besar, lautan kosmik tampak mengamuk, dan tekanan teror semakin kuat. Pusaran air,
rotasi cepat, dan kemudian kekuatan fagositosis yang mengerikan, berpengaruh pada si Tianteng. Ini dia. Semua orang terkejut mengetahui bahwa saat paling kritis telah tiba. Jika si Tianteng tidak bisa melakukannya, semuanya akan sia-sia, dan tubuhnya akan mati. Jika kita bisa bertahan di masa lalu, masa depan akan menjadi jalan yang lebar, dan masa depan akan cerah. Selama kita tidak mati, kita pasti akan menjadi abadi. Bersenandung. Terlihat bahwa akar sumber si Tianteng baru saja muncul, dalam getaran yang dahsyat, sepertinya menjauh dari tubuh. Tidak ada yang bisa mengambil akarku, bahkan lautan alam semesta. Si Tianteng mengaum, nafas seluruh tubuh meletus, kekuatan asli menutupi seluruh tubuh, untuk melawan kekuatan fagositik dari lautan kosmik. Di bawah konfrontasi habis-habisan si Tianteng, Yuangen untuk sementara distabilkan. Namun, deru lautan kosmik lebih kuat, tampaknya lebih keras, dan kekuatan menelan yang lebih mengerikan meledak. Puff! Tubuh si Tianteng bergetar hebat, seteguk darah menyembur keluar, wajahnya pucat. 5044. Laut alam semesta meletus menjadi kekuatan menelan yang lebih menakutkan. Tubuh si Tianteng bergetar, mulutnya memuntahkan darah, wajahnya menjadi pucat, dan banyak orang berteriak bahwa itu tidak baik. Tidak bisakah si Tianteng menolaknya? Apakah akar si Tianteng akan ditelan? Puff, puff. Pada saat ini, si Tianteng memuntahkan beberapa suap darah lagi. Kekuatan sumber yang menutupi tubuhnya terus bergetar dan mulai runtuh. Bahkan tubuhnya mulai membusuk perlahan, dan sedikit daging dan darah perlahan menghilang. Lautan alam semesta, bahkan daging dan darahnya, akan ditelan. Jelas, si Tianteng, dengan tubuh fisiknya dan kekuatan sumbernya, menyelimuti akar sumber, mempertahankan akar sumber dan mencegah akar sumber tertelan. Laut alam semesta sangat hegemonik, jadi kita harus menghancurkan pertahanan terlebih dahulu. Hancurkan pertahanan terlebih dahulu, dan musnahkan si Tianteng secara menyeluruh setelah melahap akar sumbernya. Tidak baik. Orang-orang di Tianyinteng paling khawatir. Apakah sulit bagi si Tianteng untuk berhasil pada akhirnya? Sangat disayangkan si Tianteng telah sampai pada tahap ini, dan berhasil melangkah ke asalnya. Sejak saat itu, prestasinya tidak terbatas. Apa yang dia letakkan di depannya adalah jalan menuju Xiandao, yang ditakdirkan untuk cerah di masa depan. Ini adalah kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi orang Tianyinteng. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang diam-diam bahagia. Orang-orang ini berasal dari daerah terlarang lainnya. Seperti 9 laba-laba ajaib Yin, klan yang sangat jahat dan sebagainya. Mereka bersaing dengan klan Rotan Tianyin. 100 dari mereka tidak ingin melihat klan Rotan Tianyin, dan iblis yang menentang surga lahir. Begitu mereka tumbuh dewasa, itu tidak ada gunanya bagi mereka. Si Tianteng, tidak sampai batas, masih ada kesempatan. Mata Luming bersinar, menatap lapangan. Dia dan si Tianteng bergandengan tangan, untuk si Tianteng yang kuat, hatinya sangat jernih. Dapat dikatakan bahwa sebelum dia menyadari Yuansu, si Tianteng sama sekali tidak kalah dengan dia. Alasan mengapa dia menang adalah karena dia adalah penduduk asli alam semesta dan memiliki keunggulan bawaan. Dia tidak percaya bahwa si Tianteng akan hancur. Mengaum. Si Tianteng meraung, kekuatan sumber meledak dengan gila-gilaan, ditutupi dengan sensia, dan kemudian tubuhnya dengan cepat berubah menjadi tanaman merambat. Pohon anggur ini gelap di mana-mana, seperti besi hitam, penuh dengan yinki. Ini adalah inti dari si Tianteng, pohon anggur Tianyin yang kuat. Setelah si Tianteng menjadi badan utama, rotan mulai tumbuh liar, dari panjang beberapa meter hingga beberapa juta meter, menjulurkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, yang berakar di kehampaan. Void ditangkap oleh rotan, dan berubah menjadi lapisan pertahanan si Tianteng. Setelah berubah menjadi Noumenon, akar tubuh si Tianteng menjadi jauh lebih stabil. Ledakan. Lautan alam semesta mengaum, kehampaan bergetar, dan kekuatan menelan yang mengerikan terus-menerus pecah, membentuk kebuntuan dengan si Tianteng. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu, dan hati para penonton juga meninggikan suaranya. Semua orang tahu bahwa setiap menit dan setiap detik adalah kunci untuk si Tianteng. Mungkin di saat berikutnya, si Tianteng akan dikalahkan. Situasi si Tianteng sangat buruk. Seiring berjalannya waktu, dia terlihat menyedihkan. Banyak tanaman merambat yang membusuk, melompat dan roboh. Pohon anggur Tianyin yang besar, yang awalnya memiliki panjang beberapa juta meter dan menutupi langit, perlahan menyusut. Dari beberapa juta meter hingga beberapa ratus ribu meter, puluhan ribu meter, ribuan meter. 2 jam kemudian, tubuh utama si Tianteng hanya memiliki batang sepanjang beberapa meter. Tapi kemudian segalanya berubah. Deru kehampaan mulai mereda, dan pusaran kehampaan, seperti mata, mulai menyusut. Melalui pusaran air, kita dapat melihat bahwa lautan alam semesta sedang tenang, tidak bergelombang, tidak bergemuruh. Dalam kehampaan, tekanan yang mengerikan terus berkurang. Ini akan berlalu. Orang-orang di tempat kejadian sangat rumit.
Mereka tahu bahwa si Tianteng menolak bencana asli dan berhasil masuk ke alam asli. Melawan langit. Di antara mereka, yang paling heboh adalah anggota keluarga Tian Yinteng. Mereka akan memiliki pria yang kuat. Sudah berakhir, tampaknya tidak sepenuhnya mustahil untuk menerobos bencana awal. Si Tianteng bisa melakukannya, dan aku bisa melakukannya. Luming mengepalkan tinjunya dan menunjukkan tatapan tegas. Luming dan visi perusahaan yang sama, ada seseorang. Pria ini berasal dari keluarga prajurit langit hitam. Dia setenar si Tianteng. Dia adalah satu dari hanya 24 kutub yang patah di alam semesta. Si Tianteng bisa dan dia bisa. Matanya tegas. Selain mereka berdua, kebanggaan lain, hanya iri berbagi. Si Tianteng berada di ambang kematian, sehingga mereka dapat berhasil menerobos. Mereka jauh lebih buruk daripada si Tianteng. Mereka terpaksa menerobos di bawah bencana besar asalnya. Itu untuk mencari kematian. Tiba-tiba, pusaran di kehampaan benar-benar menghilang. Tetapi sebelum pusaran itu menghilang, sebuah energi terbang keluar dari lautan kosmik dan menembak ke arah si Tianteng. Energi ini, ketika jatuh pada si Tianteng, dengan cepat jatuh ke tubuh si Tianteng. Terlihat tubuh si Tianteng yang semula rusak, dalam kultivasi yang cepat, tanaman merambat tumbuh kembali, dan terlihat lebih ulet. Terlebih lagi, akar tubuh si Tianteng juga berubah. Itu menjadi lebih tebal dan lebih lama dengan cepat. Akarnya sendiri menjadi lebih kokoh dan memancarkan kilau yang indah. Semua orang di tempat kejadian, termasuk Benyuan, menunjukkan rasa iri yang kuat. Mereka tahu itu adalah hadiah dari lautan kosmik. Hanya mereka yang berhasil menembus sumber bencana di bawah sumber yang bisa mendapatkan hadiah lautan alam semesta. Karunia lautan alam semesta sangat penting. Energi ini dapat mengubah si Tianteng. Tidak hanya tubuh akan menjadi lebih kuat, tetapi juga akar dan jiwa akan diubah. Dapat dikatakan bahwa akar si Tianteng, atau kekuatan asli si Tianteng, menjadi lebih kuat. Apakah sumber si Tianteng maju? Seseorang berbicara dengan kaget. Dengan bakat si Tianteng, meski dia menerobos dalam kondisi normal, Yuangen pasti perantara. Sekarang, dengan anugerah lautan alam semesta, Yuangen telah berubah dan menjadi maju. Sulit dikatakan, dalam sejarah, terlalu sedikit terobosan yang berhasil dibawa akar penyebab bencana. Selain itu, bakat dan potensi setiap orang berbeda, dan hadiah yang mereka dapatkan akan berbeda. Tidak ada yang tahu. Ya, mungkin sangat maju, mungkin hanya menengah. Beberapa orang tua sedang berbicara. Mereka tahu lebih banyak rahasia. Mereka tidak harus menerobos sumbernya setelah 4 kali. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Kekuatan pribadi adalah kebalikannya. Selain itu, ada kemauan, bakat, potensi dan sebagainya. Dalam sejarah, ada 4 kali mematahkan tiang dan menerobos sumber di bawah malapetaka sumber, tetapi hanya sedikit orang yang berhasil. Bahkan ada 5 kali penembusan tiang, dan mereka belum berhasil menembusnya, sehingga hanya ada sedikit informasi yang tersisa. 5045. Tubuh si Tianteng pulih dengan cepat. Ketika dia pulih sepenuhnya, dia menjadi manusia kembali. Pada saat yang sama, energi antara langit dan bumi menyatu secara gila-gilaan menuju si Tianteng, dan napas si Tianteng naik dengan gila-gilaan. Tekanan mengerikan datang dari si Tianteng. Di sekitar, banyak orang terus mundur, seolah-olah oleh tekanan ratusan planet pada tubuh. Nafas si Tianteng telah naik. Proses ini berlangsung selama beberapa jam. Akhirnya, nafas si Tianteng benar-benar stabil. Namun, tekanannya masih sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada puncak awal asal, terobosan tidak hanya menstabilkan kultivasi sepenuhnya, tetapi juga mencapai puncak awal asal. Apakah ini keuntungan dari terobosan di bawah malapetaka asal? Tidak hanya itu, tetapi juga transformasi tubuh, jiwa, dan akar. Ini adalah permukaannya. Yang terpenting adalah bakat dan potensi. Beberapa orang kuat di dunia asli terkejut dan iri. Begitu terobosan dilakukan, kultivasi adalah puncak di awal asal mula. Ini menghemat lebih banyak waktu daripada yang tidak diketahui orang biasa. Selain itu, tubuh, jiwa, dan akar sumber telah diubah dan menjadi lebih kuat. Manfaat ini membuat orang iri. Namun, ini masih dangkal dan terlihat. Yang terpenting adalah bakat dan potensi. Bahkan jika mereka dipromosikan, orang lain tidak akan melihatnya. Misalnya, jika pemahaman ditingkatkan, orang lain tidak akan melihatnya. Ini adalah hal yang paling penting. Mereka tentang pencapaian masa depan dan langit-langit masa depan. Banyak pemuda terengah-engah dan mata mereka penuh hasrat. Begitu terobosan berhasil, ada terlalu banyak manfaat bagi orang untuk menenangkan diri. Sua. Saat ini, si Tianteng yang tadinya memejamkan mata rapat-rapat akhirnya membuka matanya. Matanya sepertinya bisa melihat semuanya. Setiap orang yang tersapu olehnya merasakan tekanan yang kuat. Bahkan sumber-sumber kuno itu tidak berani saling memandang. Dapat dikatakan bahwa meskipun si Tianteng baru saja menembus Origin, pada tahap awal Origin, ia hampir berdiri di puncak dan memiliki sedikit saingan.
Sumber seni, Si Tianteng sudah lama mengerti. Adapun baju besi senjata ajaib, Si Tianteng telah memilikinya sejak lama, dan mereka semua adalah senjata dan baju besi sihir tingkat atas. Yuangen dan Si Tianteng setidaknya level menengah. Berapa banyak orang yang memilikinya di awal keberadaan Yuangen? Dapat dikatakan bahwa begitu Si Tianteng mematahkan akar masalahnya, kekuatan juangnya meningkat tajam. Ujue, jika kamu tidak bisa menerobos di bawah bencana asal, kamu tidak akan menjadi lawanku mulai sekarang. Mata Si Tianteng menatap sosok kekar dengan baju besi hitam. Sosok bernama Ujue ini dulunya pernah setenar Si Tianteng. Mata Ujue berkedip dan dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Si Tianteng hari ini benar-benar tak terkalahkan. Sebelum dia menerobos bencana aslinya, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sebaliknya, itu konyol. Terlebih lagi, Si Tianteng benar. Jika dia tidak dapat membuat terobosan di bawah malapetaka awal, tetapi setelah malapetaka awal, jarak antara dia dan Si Tianteng tidak akan dapat diperbaiki. Dia tidak akan pernah menjadi lawan Si Tianteng. Dia tidak berbicara, tetapi dia lebih bertekad di dalam hatinya. Kita harus menerobos di bawah bencana asal. Kemudian, mata Si Tianteng melompati kerumunan dan jatuh pada Luming. Luming, aku tahu kamu telah tiba. Ketika aku pertama kali menerobos, aku selaras dengan alam semesta. Aku sangat menyukaimu. Si Tianteng berbicara lagi. Apakah Luming ada di sini? Zutian, Mosa dan yang lainnya, dengan mata dingin, melihat lokasi Luming. Begitu mereka mengamati dengan seksama, Luming tidak bisa menyembunyikan dirinya. Dia segera ditemukan. Luming tersenyum dan melangkah keluar. Sekarang dia ditemukan, tidak ada yang disembunyikan. Ini benar-benar Luming. Tiba-tiba, Kim menyapu, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Luming. Ada yang penasaran, ada yang senang. 200 tahun yang lalu, Luming mengalahkan Si Tianteng. Sekarang apakah Si Tianteng akan membalas dendam pada Luming? Luming menatap langsung ke Si Tianteng tanpa rasa takut. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia tidak bisa menjadi lawan Si Tianteng setelah terobosan. Tetapi jika Si Tianteng benar-benar ingin berperang, dia tidak akan menghindari perang. Jika dia ingin melawan musuh, dia tidak akan bisa melarikan diri ke Hong Huangji. Sekarang kita telah ditemukan, kita harus menghadapinya. Luming, aku harus berterima kasih. Yang mengejutkan semua orang, Si Tianteng mengatakan ini. Bahkan Luming terkejut. Kekalahan di tanganmu, biarkan aku menyadari kekuranganku sendiri, biarkan aku menembus kelemahanku, biarkan hatiku lebih ulet, jika tidak, aku mungkin tidak dapat menembus kesuksesan di bencana awal. Si Tianteng melanjutkan. Luming tidak berbicara, tetapi dia menghela nafas dalam hatinya bahwa Si Tianteng benar-benar lawan yang mengerikan. Dia dikalahkan olehnya. Alih-alih dipukul, dia menjadi lebih kuat dan akhirnya menyelesaikan transformasinya. Lawan seperti itu, satu-satunya nyawa Luming, bahkan Luming juga melahirkan kekaguman hati. Aku benar-benar ingin bertarung denganmu lagi, tapi sekarang bukan waktunya. Kamu belum menembus sumbernya, bukan lawanku. Luming, aku akan menunggumu. Ketika kamu menerobos sumbernya, kamu dan aku akan melakukannya bertarung lagi. Aku harap kamu tidak mengecewakan aku. Suara Si Tianteng lembut, tetapi nada lembutnya penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Luming tidak menerobos sumbernya sebelum dia meremehkannya. Dia harus menunggu Luming menerobos dan bertarung dengannya. Nah, saat aku mematahkan akarnya, kamu dan aku akan bertarung lagi, tapi ku beritahu, jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu 2 kali. Luming menjawab bahwa dia sangat kuat dan juga sangat percaya diri. Hahaha, oke, ku harap hari itu akan datang secepat mungkin. Si Tianteng tertawa. Kakak perempuan bela diri, Huangling, ayo pergi. Saat ini, Luming, Lamulan dan Huangling dengan cepat mundur. Luming, kemana harus pergi? Sejak kamu muncul, kamu masih ingin pergi. Serahkan padaku. Dengan beberapa raungan, Zutian dan Mosa bergegas menuju Luming. Selain mereka, ada beberapa asal dari kedua suku yang juga berbondong-bondong ke Luming. Orang-orang ini memiliki rasa pembunuhan yang kuat di mata mereka. Terutama ketika Zutian dan Mosa berpikir bahwa Luming menekan mereka sebelumnya dan menukar mereka dengan obat ajaib tingkat sumber tingkat atas, mereka sangat tergila-gila pada Luming sehingga mereka ingin membuat Luming frustrasi. Pergi. Luming, dengan Mulan dan Huangling, mempercepat kembali. Namun, beberapa sumber jelas luar biasa. Mereka semua adalah master di awal sumbernya, dan kecepatan mereka luar biasa. Mereka dengan cepat mendekati Luming, kekuatan sumber meledak, beberapa serangan mengerikan, memecahkan kehampaan, dan membunuh Luming. Luming merasakan tekanan besar. Mereka semua sangat kuat.
Orang-orang dari dua kelompok etnis tahu sebelumnya bahwa Luming memiliki kekuatan tempur untuk mematahkan tiang 4 kali, jadi mereka secara alami tidak menyerang sumber biasa, mereka semua adalah penguasa sumber, dan mereka yakin bahwa mereka dapat menekan Lu Ming. 5046. Sumber kuat dari 9 laba-laba ajaib Yin dan klan jahat ekstrim menyerang Luming. Kekosongan rusak dan kekuatannya sangat besar. Mereka menekan Luming. Pemandangannya menakjubkan. Orang-orang ini sangat kuat. Di masa-masa awal Origin, mereka semua adalah master. Mereka semua menyadari keberadaan seni sumber, dan mereka adalah tentara sihir tingkat sumber. Luming merasakan tekanan besar dan siap melawan dengan seluruh kekuatannya. Tepat pada saat ini, cahaya pedang hitam muncul, memotong kehampaan. Beberapa serangan asli juga dipotong oleh cahaya pedang hitam dan dikalahkan dalam kehampaan. Si Tianteng, apa yang kamu lakukan? Su Tianraung. Orang yang membantu Luming memblokir serangan tadi adalah si Tianteng. Luming juga seorang Leng, tidak menyangka si Tianteng akan bertarung. Awalnya ingin menggunakan teknik sumber untuk melawan, juga berhenti. Luminggang membuat janji denganku. Kamu harus melawan dia. Kenapa kamu tidak memperhatikanku? Si Tianteng berkata dengan dingin. Si Tianteng, kami tidak bermaksud melawanmu. Luming membalas dendam besar pada kami. Kami hanya ingin balas dendam. Mosa menjelaskan. Jika kamu melakukannya di tempat lain, aku tidak bisa mengendalikannya, tapi hari ini aku di sini. Sungguh memalukan dan memalukan bagi sekelompok orang untuk bergandengan tangan berurusan dengan Tuhan. Si Tianteng mencibir, dengan warna ironi. Zutian, Mosa dan yang lainnya berwajah merah dan mengaum di hati mereka. Kamu sangat kuat, apakah kamu pikir semua orang sama kuatnya dengan kamu? Tentu saja, mereka hanya bisa mengaum di dalam hati dan tidak berani mengatakannya di mulut. Si Tianteng hari ini, terlalu kuat, di awal sumbernya, hampir tidak ada saingannya. Kedua kelompok kuat asli ini, bersama-sama mungkin bukan lawan si Tianteng. Luming, kamu pergi, tapi aku hanya bisa membantumu sekali. Jika kamu mati di tangan bajingan itu di masa depan, kamu tidak layak menjadi lawanku. Si Tianteng ke Luming, nadanya masih arogan. Terima kasih banyak. Luming memegang tinjunya. Meskipun si Tianteng sombong, karakternya baik-baik saja. Dia menuliskan bantuan kali ini. Hari ini, jika tidak ada si Tianteng, dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa mundur. Lalu, Luming bersama Huang Ling dan Mulan, kembali. Zutian, Mosa dan yang lainnya menatap Luming, Mulan, dan Huang Ling dengan dingin. Karena si Tianteng ada di sini untuk menghentikan mereka, mereka akan mengikuti secara diam-diam. Ketika mereka meninggalkan area ini, mereka akan mulai lagi. Kalian semua, ayo pergi, dan kembali ke alam Changqing. Di kerumunan, Han Yue berbicara tentang asal-usul umat manusia. Ya, bagaimanapun, si Tianteng telah membuat terobosan. Sudah waktunya untuk pergi. Ayo kembali bersama. Asal-usul ras manusia ini semuanya adalah roh manusia. Apakah kamu tidak tahu apa maksud Han Yue? Han Yue ingin mengundang mereka untuk bergabung dengan Luming dan yang lainnya untuk menghindari serangan laba-laba ajaib 9 Yin dan klan jahat. Mereka sudah lama mendengar nama Luming. Dengan darah inferior, mereka memiliki kekuatan bertarung 4 kali lipat. Mereka adalah monster seperti itu, tetapi mereka adalah manusia. Bagaimana mereka bisa menyaksikan Luming dibunuh? Tiba-tiba, penguasa Teran, bersama dengan Luming, pergi ke arah alam Dewa Changqing. Kebencian. Zutian, Mosa dan yang lainnya meraung di dalam hati mereka. Ada banyak asal-usul Teran bersama, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Apakah kamu ingin bertarung dengan Chang Qingshan? Mereka tidak mewakili 9 laba-laba ajaib Yin dan kejahatan ekstrim, mereka hanya mewakili kekuatan tertentu di keduanya. Mereka tidak bisa menjadi penguasa untuk hal sebesar itu seperti berperang melawan Changqing. Dalam analisis terakhir, mereka ingin membunuh Luming, tapi itu hanya permusuhan pribadi. 9 iblis Yin atau yang sangat jahat tidak dapat melawan alam Dewa Changqing untuk mereka. Hari ini, asal kebangkitan awal, kekuatan semua pihak lebih kuat, banyak ahli, sekali perang, yang melibatkan jangkauan yang lebih luas, perang, mungkin kehilangan banyak asal, yang membuat aksi kekuatan besar lebih berhati-hati dari sebelumnya. Di masa lalu, hanya Tuhan dan Kaisar yang mati dalam pertempuran. Untuk keluarga besar seperti makhluk terlarang, Kaisar Dewa dan bahkan Dewa-Dewa mudah untuk dibudidayakan, tetapi asal-usulnya sulit untuk dibudidayakan. Sumbernya benar-benar tulang punggung. Kami tidak boleh kalah. Zutian, Mosa dan yang lainnya hanya bisa melihat Luming menghilang di depan mata mereka. Akan selalu ada peluang di masa depan. Masih ada 300 tahun lagi sebelum bencana awal berakhir. Ada banyak peluang. Zutian meraung di dalam hatinya, dan matanya sangat dingin. Dengan terobosan sukses si Tianteng, semua penonton pergi satu demi satu, dan area menjadi tenang. Luming,
Mulan, dan Huangling mengikuti penguasa Teran dan pergi ke alam Dewa Changqing. Dalam perjalanan, asal Teran menyapa Luming. Luming mengangguk dan merespons satu persatu. Secara umum, orang-orang di alam Dewa Changqing sangat baik, dan mereka tidak memandang rendah Luming karena dia lebih rendah. Orang-orang seperti Liu Weiyang dan Pang Xiao adalah minoritas. Terans hari ini tidak lebih kuat dari era sebelumnya. Mereka telah lama kehilangan kekuatan dan kebanggaan daratan. Secara keseluruhan, kami bergaul dengan baik. Lebih dari 20 hari kemudian, mereka kembali ke Changqing. Nona Han Yue, jika aku telah pergi selama 200 tahun, apakah ada peristiwa besar lainnya di alam semesta? Setelah kembali ke Changqing, Luming mengundang Han Yue untuk berkumpul dan menanyakan tentang apa yang terjadi di tahun-tahun sejak dia pergi. Satu-satunya hal besar adalah si Tianteng telah membuat terobosan. Tidak ada hal lain yang besar, tetapi ada satu hal menarik yang mungkin menarik bagi kamu. Han Yue Dao. Menarik? Apa yang menarik? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian bertiga semuanya dari alam semesta timur. Baru-baru ini, ada banyak orang dari alam semesta timur. Han Yue Dao. Orang-orang dari alam semesta timur. Mata Luming berkilat dan bertanya, siapa mereka? Seperti apa rupamu? Nona Han Yue, kamu bisa ceritakan lebih banyak tentang itu. Ketertarikan Luming tiba-tiba meningkat ketika alam semesta timur datang. Sekitar 100 tahun yang lalu, banyak ras aneh tiba-tiba muncul di alam semesta barat, yang menarik perhatian 6 kekuatan di alam semesta barat. Kami, umat manusia, juga mengirim orang untuk memeriksanya. Akhirnya, kami sampai pada kesimpulan bahwa ras-ras aneh ini juga merupakan makhluk terlarang, tetapi mereka bukan berasal dari alam semesta barat, melainkan dari alam semesta timur. Menurut catatan buku-buku kuno, masing-masing harus Yuang Wang, Yinsa dan Changming. Han Yue Dao. Itu adalah area terlarang di alam semesta timur. Bagaimana mereka bisa sampai ke alam semesta barat? Luming bingung. Entahlah, lebih dari 100 tahun yang lalu, alam semesta timur berasal dari sumbernya. Dalam beberapa dekade terakhir, karena sumbernya dapat bergerak bebas pada tahap awal, ada 3 kelompok sumber yang datang ke alam semesta barat dan bergabung dengan orang-orang itu sebelumnya. Kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Namun, mereka belum menghubungi kekuatan utama di alam semesta barat, dan mereka tidak menempati sumber daya apapun. Semua kekuatan utama tidak bertanggung jawab. Tapi melalui observasi, 3 kelompok di alam semesta timur harus mencari sesuatu. Han Yue menjelaskan. 5047. Apa yang sedang kamu cari? Luming berbisik, mengungkapkan warna pemikiran. 3 klan di area terlarang datang ke alam semesta barat bersama. Mereka pasti datang melalui zona nihilistik. Untuk apa mereka menghabiskan waktu begitu lama dan susah payah untuk datang ke alam semesta barat? Aneh kalau mereka tidak pernah meninggalkan area terlarang sejak mereka memasukinya lebih dari 10 tahun yang lalu. Han Yue melanjutkan. Area terlarang Jiuxing, apakah itu juga area terlarang? Luming bertanya. 5 area terlarang alam semesta di barat adalah area terlarang tempat tinggal makhluk hidup, tetapi tidak ada area terlarang dari 9 elemen. Ya, area terlarang Jiuxing juga merupakan area terlarang yang mengerikan. Pada periode Hong Huang, itu setenar pasar sihir Jiuyin dan tempat yang sangat jahat. Hiduplah makhluk mengerikan di dalamnya. Namun, pada periode Hong Huang, itu adalah diinjak-injak oleh Wang Xuanyuan. Han Yue Dao. Itu diratakan oleh Wang Xuanyuan. Luming, Mulan, dan Huangling semuanya kaget. Pada periode Hong Huang, ada banyak daerah terlarang yang serupa, yang dihuni oleh makhluk mengerikan. Beberapa makhluk ini tidak aktif, tetapi beberapa dari mereka sering terlibat dalam perselingkuhan. Beberapa bencana mengerikan dalam sejarah Hong Huang mungkin disebabkan. Dikatakan bahwa Wang Xuanyuan pernah meratakan 2 area terlarang. Wang Shengqi dan Ratu telah melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, area terlarang seperti itu lebih banyak daripada sekarang. Area terlarang Jiuxing adalah salah satu dari 2 area terlarang yang telah diinjak Wang Xuanyuan. Namun, area terlarang ini memiliki asal-usul yang luar biasa, kaya akan warisan, dan kuat di luar imajinasi. Secara khusus, kekuatan area terlarang Jiuxing adalah teratas di antara semua area terlarang. Dikatakan bahwa setelah Wang Xuanyuan memasuki area terlarang Jiuxing, perang yang mengguncang dunia pecah. Dalam perang itu, Wang Xuanyuan terluka dan hatinya hancur pedang tajam menembus, meninggalkan setetes hati darah, berubah menjadi lautan luas. Han Yue sangat bersemangat ketika dia berbicara tentang kiasan ini. Tapi otak Luming adalah ledakan, kilasan inspirasi, untuk menangkap poin apa. Ren Wang Xuanyuan memasuki area terlarang Jiuxing. Di area terlarang Jiuxing, perang yang mengguncang dunia pecah. Ren Wang terluka, dan jantungnya ditusuk oleh pedang tajam, meninggalkan setetes darah di jantungnya. Darah Ren Wang, 3 klan di area terlarang belum pergi selama 10 tahun. Apakah itu untuk darah Ren Wang? Untuk apa mereka menginginkan darah raja? Apakah itu untuk tubuh raja manusia? Ya, hati raja manusia.
Hati Luming tiba-tiba berubah, dan akhirnya dia tiba-tiba memikirkan hati Wang. Benarkah ketiga klan di kawasan terlarang itu sedang mencari hati sang raja? Ngomong-ngomong, apakah ada ras lain selain tiga klan di area terlarang? Luming bertanya. Sepertinya ada. Kudengar seseorang merekam wajah orang-orang itu dari jauh dengan si Yingxi. Aku akan menemukan salinannya untuk ditunjukkan padamu. Han Yue mengatakan itu dan pergi, tetapi dalam setengah jam, Han Yue kembali. Ngomong-ngomong, aku membawa kembali batu bayangan. Mendesak batu bayangan, tiba-tiba sebuah gambar muncul di kehampaan. Di gambar, ada banyak angka, lebih dari 500. Benar saja, mereka adalah tiga klan di area terlarang. Sekilas Luming dapat melihat bahwa ada tiga jenis area terlarang dalam gambar tersebut, dan terdapat banyak wajah Luming yang familiar, seperti Yuan Shiji, Yuan Wuji, Raja Hantu, Raja Mingxia dan sebagainya. Tentu saja, ada lebih banyak wajah baru, ada yang setengah baya dan ada yang sudah tua. Tetapi bahkan melalui si Yingxi, kamu dapat merasakan nafas yang kuat dari orang-orang ini. Jelas, orang-orang ini adalah keberadaan lingkungan aslinya. Tiga klan di area terlarang, asal mula pergerakan, jumlah yang luar biasa, kita bisa melihat pentingnya masalah ini. Kamu abadi. Kemudian, Luming melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Nenek moyang terkuat dari Tianren, kamu abadi. Benar saja, kamu yang abadi juga ada di dalamnya, yang menegaskan ideku. Pasti kamu yang abadi yang mendesak tiga klan di daerah terlarang untuk bekerja sama lagi. Tujuannya adalah untuk menemukan hati raja, sehingga kita tidak mengumpulkan tubuh raja. Ketika Luming melihat Ye abadi, dia mengerti. Semua ini pasti didorong oleh kamu yang abadi. Kamu yang abadi telah hidup lama sekali, dengan pikiran rahasia dan pikiran licik. Mereka pasti menguasai beberapa metode untuk mengetahui lokasi hati Renwang dengan hati Renwang. Tidak, hati Renwang tidak bisa jatuh ke tangan mereka. Aku harus mendapatkannya. Luming berbisik. Dia sudah menebak semuanya. Saat ini, di antara 9 elemen area terlarang, 3 klan di area terlarang, serta kamu yang abadi dan lainnya, berdiri di puncak gunung untuk menonton. Di depan, ada sebuah lubang besar, dengan luas 1 juta kilometer persegi. Lubangnya jelas mengering, dan dasarnya berwarna merah darah, seolah-olah telah ternoda darah. Pria asli, Wang Xuanyuan, hanya setetes darah jantung, menghancurkan area terlarang dari 9 elemen ke dalam lubang sedalam 1 juta kilometer dan menghancurkan area pegunungan primitif yang luas. Dikatakan bahwa lautan darah terbentuk, tapi waktu yang lalu terlalu lama dan darahnya mengering. Asal-usul keluarga cahaya yang satu itu berseru. Manusia Wang Xuanyuan, yang berdiri di puncak benua yang luas dan tandus. Bahkan jika kita melihat banyak alam semesta, itu juga orang yang kuat di tingkat puncak. Secara alami, itu di luar imajinasi kita. Yang lain mendesah. Keberadaan seperti itu sudah mati. Kita akan berhasil. Tidak butuh waktu lama untuk mengekstrak setetes darah jantung Wang Xuanyuan. Dengan darah jantung ini sebagai panduan, kita dapat menemukan jantung raja. Seorang pemuda dari klan Yinsa berkata dengan suara dingin, dengan tatapan bangga. Pemuda dari klan Yinsa ini adalah salah satu iblis teratas klan. Usianya tidak jauh lebih tua dari Raja Hantu, dan Raja Hantu. Namun, dia sudah berkultivasi di tahap awal asalnya. Dia memberontak dan sombong. Dengan kata lain, tampaknya Raja pun diabaikan. Di tepi, kamu yang abadi menunjukkan jejak penghinaan. Orang seperti ini belum pernah melihat kekuatan dan kengerian Raja Manusia. Dia telah melihat barang seperti itu sebelumnya. Jika dia benar-benar bertemu dengan Raja Manusia, dia bisa menghembuskan nafasnya dan melepaskannya. Bersama-sama, 3 klan di area terlarang membuat barisan besar di lubang depan, dan mereka memurnikan darah raja. Ini telah berlangsung selama hampir 10 tahun, dan tidak akan lama sebelum bisa berhasil. Tentu saja, darah Renwang telah ada di sini selama bertahun-tahun. Mereka tidak dapat mengekstraksi setetes darah pun. Mereka hanya perlu mengekstrak sebagian saja. 3 klan di area terlarang mencari melalui buku-buku kuno untuk menemukan metode ini. Lokasi spesifik jantung Renwang dapat ditemukan dari darah jantung beberapa Renwang. Mereka akan berhasil dalam beberapa bulan atau 1 tahun. Ketika Luming mengetahui tentang Changqing, dia segera memutuskan untuk menghentikannya. Dia berencana untuk segera memulai dan pergi ke area terlarang dari 9 elemen. 5048. Luming, ada begitu banyak ahli dari 3 klan di area terlarang. Berbahaya bagimu untuk pergi ke sana sendirian. Han Yue Dao. Aku tidak akan bertindak gegabah. Aku hanya pergi mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Ada hal lain yang aku perlukan dari bantuan Han Yue. Bisakah kamu membantuku menemukan beberapa orang dan menyebarkan berita di sepanjang jalan? Kata Luming. Sekarang ada begitu banyak master awal dari 3 klan di area terlarang. Bagaimana Luming bisa begitu bodoh dan bekerja keras satu sama lain? Itu tindakan putus asa.
Luming hanya berencana untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu dan meminta Han Yue untuk membantunya menemukan beberapa orang dan menyebarkan berita di sepanjang jalan. Lagi pula, jika terlalu jauh, itu tidak dapat ditransmisikan. Harus ada beberapa orang di sepanjang jalan, seperti stasiun pos, satu demi satu stasiun, agar berita bisa cepat tersampaikan. Luming berencana untuk bersembunyi dan mengamati dalam kegelapan terlebih dahulu. Jika dia mengamati bahwa 3 klan di area terlarang benar-benar menemukan lokasi hati Renwang, dia akan meledakkan beritanya. Aku percaya bahwa kekuatan utama di alam semesta barat juga akan dipindahkan. Hanya ketika semua kekuatan besar keluar bersama, dia bisa memancing di perairan yang bermasalah. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, ditambah Mulan, Huangling dan Qiu paling banyak, tidak mungkin memenangkan hati Renwang di depan 3 klan di area terlarang. Itu mudah dilakukan. Han Yue setuju. Dengan pengaruh Han Yue di Changqing, sangat mudah untuk membantu menemukan beberapa orang untuk mengirimkan informasi di sepanjang jalan. Segera, semua orang ditemukan. Luming membawa orang-orang itu dan segera berangkat. Mulan dan Huangling secara alami tidak nyaman. Mereka ingin pergi dengan Luming, tapi Luming menolak membiarkan mereka tinggal di Changqing. Luming dengan cepat pergi ke area terlarang dari 9 elemen. Setiap jarak lain di sepanjang jalan, satu orang akan ditinggalkan untuk menerima dan mengirimkan pesan. Dalam jarak ini, jade rune dapat ditransmisikan. Lebih dari 10 hari kemudian, Luming sendirian dan mendekati area terlarang. Wilayah area terlarang Jiuxing sangat luas. Meskipun orang Yuanguang dan 3 daerah terlarang lainnya mengirim orang untuk berpatroli, jumlah mereka terbatas, sehingga tidak mungkin untuk memantau semua daerah. Luming dengan mudah menemukan celah dan bergegas masuk. Area terlarang Jiuxing dalam keadaan rusak. Tanah asli yang kokoh dan abadi penuh dengan retakan. Retakan, memanjang ke depan, sepertinya dipotong oleh pedang. Luming berspekulasi bahwa sebagian besar ditinggalkan oleh Wang Xuanyuan yang terbunuh di area terlarang Jiuxing. Belakangan, Luming menjalankan pola Kaisar Iblis. Pola misterius muncul di matanya. Dia sedang menyelidiki apakah ada larik di area terlarang dari 9 elemen. Di antara area terlarang lainnya, ada larik yang mengerikan, yang jauh melampaui larik tingkat sumber. Kemungkinan melibatkan alam keabadian, yang sangat mengerikan. Menjalankan pola Kaisar Iblis, area di depannya tiba-tiba muncul sebuah pola. Ini pola larik. Namun, mereka semua tidak lengkap. Ada bumi dan kehampaan. Mereka rusak parah. Mereka sudah rusak. Tidak ada formasi sama sekali. Tidak ada ancaman. Jika susunan ini utuh, itu akan sangat menakutkan, tetapi benar-benar robek. Apakah itu dibuat oleh Wang Xuanyuan, Wang Ziwei, sangat menakutkan. Luming menghela nafas. Kekuatan Raja Manusia tidak bisa diukur sama sekali. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Jika area terlarang datar, maka akan datar. Daerah terlarang semacam ini, bahkan di masa banjir dan kelaparan, adalah jadi yang mengerikan, yang membuat banyak orang kuat berbicara tentang adanya perubahan warna, dan informasi di dalamnya sangat dalam. Kekuatan area terlarang saat ini hanyalah puncak gunung es. Alasan utamanya adalah bahwa di bawah malapetaka awal, kekuatan yang sangat kuat di daerah terlarang ini tidak dapat muncul, jika tidak ada yang dapat menghancurkan tentara surga atau orang-orang surgawi. Bisa dibayangkan bahwa di tanah kemakmuran yang luas, ahli dan keabadian, semuanya bisa disebut sebagai daerah teror terlarang. Namun, Luming langsung memikirkan tubuh manusia. Dikatakan bahwa Raja Manusia dibunuh oleh musuh. Dia membagi tubuhnya menjadi 7 bagian dan menyegelnya di 7 tempat berbeda. Itu lebih baik daripada Raja Manusia. Semuanya terbunuh, dan tidak ada mayat. Betapa mengerikan musuh-musuhnya. Musuh macam apa yang dihadapi daratan asli. Setelah mengamati sebentar, Luming menemukan bahwa tidak ada bahaya. Sosoknya melintas dan dia pergi ke kedalaman area terlarang. Tidak banyak orang dari ketiga suku di kawasan terlarang itu. Tidak mungkin untuk memantau area terlarang Jiuxing yang luas. Faktanya, ketika Luming masuk, dia tidak melihat satu orang pun. Namun, ada banyak susunan pengawasan di mana-mana. Ini jelas ditanam oleh 3 kelompok etnis di daerah terlarang untuk dipantau. Namun, Luming sekarang memiliki pola Kaisar Klan Iblis. Area pengawasan ini tidak terlihat di mata Luming. Luming dengan mudah menghindari susunan ini dan terus masuk jauh ke dalam area terlarang dari 9 elemen. Kamu abadi, dan orang-orang dari 3 klan di daerah terlarang. Tiba-tiba, Luming melihat sejumlah besar angka, tidak kurang dari 500. Di antara mereka ada yang abadi, Raja Hantu, Yuan Shiji dan sebagainya. Ini dia. Napas Luming menyatu dan sosoknya melintas. Dia disembunyikan di gunung bobrok di dekatnya dan ditumpukan batu. Dia melihat dengan hati-hati. Ini mirip dengan apa yang dilihat oleh Batu Siying. Ketiga klan di kawasan terlarang memang memiliki banyak ahli. Mereka yang berdiri di sana dengan santai, kehampaan di sekitar mereka terus beriak. Mereka diperas oleh kekuatan yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua adalah penguasa asal mula. Secara relatif,
keberadaan awal asal mula mudah dilihat, karena keberadaan awal asal mula masih dalam tahap awal asal mula, dan pengendalian asal mulanya sendiri tidak begitu halus. Akan ada kebocoran daya, yang akan memengaruhi fantasi di sekitarnya. Setelah periode pertengahan asal, tidak akan ada masalah seperti itu. Sebaliknya, kekuatan akan menyatu dan kembali ke alam. Luming terlihat kasar, asal-usul ketiga klan di area terlarang itu lebih dari 300. Ya, lebih dari 300 sumber. Ini adalah data yang mengerikan. Inilah asalnya. Tentara pemusnahan telah mengumpulkan 60 tahun bintang, dan hanya 49 asal. Hanya ada sekitar 100 master di Teran. Sekarang tiga klan di area terlarang telah dengan santai mengeluarkan lebih dari 300 keberadaan asli orang, yang menunjukkan betapa dalamnya informasi orang dalam. Selain tiga klan di area terlarang, lebih dari selusin orang dari surga dan manusia juga datang untuk berdiri di sampingnya. Lebih jauh ke depan, ada lubang besar yang dalam, berwarna merah darah, yang penuh dengan pola susunan, terjalin menjadi susunan besar, yang beroperasi penuh. Luming segera menebak bahwa lubang itu mungkin tempat darah Renwang menetes. Sekarang tiga klan di area terlarang sedang memurnikan darah Renwang dengan susunan. Sepertinya masih terlalu dini. Mereka harus mengekstrak jantung dan darah raja terlebih dahulu, lalu mengandalkan jantung dan darah raja untuk menemukan lokasi jantung raja. Aku akan bersembunyi di kegelapan pertama, dan jangan panik. Saat mereka menemukan lokasi jantung raja, aku akan menyebarkan beritanya. Luming berpikir. Rencana Luming adalah mengikuti secara rahasia, menunggu orang-orang di daerah abadi dan terlarang untuk menemukan lokasi hati Renwang, dan kemudian dia akan menyebarkan berita dan membiarkan semua kekuatan berjuang untuk itu dan memancing di perairan yang bermasalah. 5049. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Susunan di dalam lubang tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Ini akan berhasil. Di antara tiga klan di area terlarang, beberapa orang berseru kegirangan. Hati dan darah raja manusia harus dimurnikan. Arai bersinar dan menjadi semakin cerah. Gas darah merah darah menyebar dari lubang dan berkumpul di udara. Darah tak berujung, konvergensi terus-menerus, terkondensasi menjadi satu titik. Inti dari poin ini adalah darah raja. Tiba-tiba, nafas teror keluar dari titik itu, seolah-olah alam semesta menekan hati setiap orang. Tiga klan dari area terlarang dan kamu yang abadi hampir berlutut. Bahkan Luming, jauh sekali, merasakan tekanan besar. Teror. Ini adalah Wang Ziwei. Dia hanyalah setetes darah. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu. Dia telah menembus ke dalam bumi dan mengering. Sekarang dia telah dimurnikan. Dia memiliki tekanan yang begitu kuat. Sulit membayangkan seberapa kuat pria top itu. Dikatakan bahwa inti kekuatan tubuh raja terkonsentrasi di hati raja. Sepertinya itu tidak hanya dikatakan. Ada semakin banyak gas darah di lubang yang dalam. Gas darah ini terus-menerus menyatu, dan tekanan dalam kehampaan juga meningkat. Tiga klan di daerah terlarang harus mundur dan menjauhkan diri dari hati dan darah raja. Luming juga diam-diam mundur. Sekitar setengah hari kemudian, tidak ada gas darah baru di lubang tersebut. Di udara kosong, setetes darah seukuran ujung jari muncul. Ini adalah darah raja. Tentu saja, itu tidak mungkin darah seluruh raja. Karena masa lalu terlalu lama, darah raja manusia pun akan hilang. Apalagi dengan kekuatan keabadiannya dan ketiga klan di area terlarang, seluruh darah raja manusia tidak bisa diekstraksi. Diperkirakan setetes darah Wang ini hanya 1/10 dari darah Wang yang lengkap. Namun, ketiga klan di area terlarang juga sangat gembira. Cukup. Mereka hanya membutuhkan sedikit hati Renwang untuk membimbing mereka menemukan hati Renwang. Dengan hati raja, mereka memiliki banyak darah jantung. Jika kamu dapat mengekstrak esensi hati manusia, itu akan menjadi tonik yang tak tertandingi, yang lebih berharga daripada obat ilahi. Bahkan mereka yang terpisah harus iri. Atur susunannya dan singkirkan tetesan darah ini dari jantung raja. Perintah orang kuat dari klan Yuang-Wang. Meskipun darah Renwang hanya 1/10 dari keseluruhan, dan setelah sekian lama, energinya telah banyak menghilang, tetapi itu masih bukan sesuatu yang dapat mereka sentuh, dan harus dikumpulkan dengan cara khusus. Kita harus menggunakan arai untuk membantu. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba. Tetesan darah di langit itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang energi yang mengerikan, dan kemudian meledak dengan satu sentuhan. Darah raja manusia meledak dengan sendirinya. Namun, setelah ledakan darah jantung Renwang, itu tidak sepenuhnya runtuh, tetapi mengambil darah jantung Renwang sebagai intinya dan berdiferensiasi menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya. Benang darah, seperti sarang laba-laba, jatuh ke tanah dan jatuh ke dalam lubang lagi. Di tanah, ada garis darah. Benang darah ini menjalin untuk membentuk pola aneh, yang terlihat seperti susunan. Ledakan. Kemudian tanah bergetar hebat. Inti getaran berada di tengah lubang. Apa masalahnya? Bagaimana darah raja bisa berubah menjadi darah dan jatuh ke tanah lagi?
Arah yang kita letakkan juga menghilang. Sepertinya ada sesuatu yang akan lahir di kedalaman bumi. Makhluk dari 3 klan di area terlarang berteriak, yang di luar dugaan mereka. Bahkan wajah kamu yang abadi pun suram. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Ledakan. Tanah berguncang semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang besar, keluar dari kedalaman sang jenderal. Apakah darah yang jatuh dari hati Raja Manusia jatuh ke sini, menyusup ke kedalaman bumi, dan membiarkan beberapa makhluk mengerikan di sini? Banyak orang tidak bisa tidak muncul dengan ide seperti itu. Klik. Tiba-tiba, lubang itu terbelah, celah itu pecah, celah ini muncul, dengan cepat melebar. Retakan memanjang dengan cepat di kedua sisi, seolah mengoyak seluruh bumi. Namun setelah beberapa saat, retakan tersebut tidak terus memanjang, berhenti, melainkan di atas tanah, terdapat retakan yang sangat besar. Di celah ini, ada cahaya darah yang redup. Darah di tanah, sebenarnya berkumpul lagi, berkumpul menjadi setetes darah, mengalir ke celah-celah, menghilang. Apakah hati raja di bawah retakan ini? Seseorang berseru. Mata orang lain berkedip dan mengira itu mungkin. Sangat mungkin area ini awalnya disegel. Kami secara tidak sengaja membuka segel di sini saat kami sedang memurnikan darah Renwang. Darah jantung Renwang mengalir masuk, sebagian besar tertarik oleh hati Renwang. Ini benar-benar metode yang bagus. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Siapa sangka hati seorang raja tersegel di bawah darahnya sendiri. 3 klan di area terlarang, dan kamu yang abadi dan yang lainnya berspekulasi bahwa hati Raja Manusia mungkin ada di bawah celah ini. Kirim seseorang untuk mencari tahu. Akhirnya, ketiga klan di kawasan terlarang memutuskan untuk mengirim beberapa orang untuk menyelidiki retakan tersebut. Retak, tidak tahu berbahaya, mungkin ada krisis besar, masuk, harus menahan tekad mati. Bersama-sama, ketiga suku tersebut mengirimkan 9 orang yang masing-masing dipimpin oleh satu asal. 2 lainnya adalah keberadaan Tuhan. Ini mungkin di mana hati raja berada. Lu Ming juga membuat penilaian. Dia mengambil bagian dalam beberapa kontes untuk tubuh Raja Manusia. Menurut pengalaman masa lalunya, dia merasa bahwa tubuh Raja Manusia harus disegel di sini. Saat 3 klan di area terlarang mengirim orang untuk menjelajahi celah, Lu Ming mendengar berita itu. Beritanya sangat sederhana. Jantung Raja berada di area terlarang dari 9 elemen. Biarkan Han Yue, Mulan, dan lainnya mencoba menyebarkan berita ke kekuatan besar di alam semesta barat. Segera, berita itu sampai ke Han Yue Mulan. Kemudian, mereka menyebarkan berita tersebut melalui jaringan masing-masing. Pertama, dengan kecepatan badai, itu menyebar ke seluruh alam Dewa Changqing, dan kemudian dengan kecepatan yang lebih menakjubkan, itu menyebar ke klan laba-laba sihir 9 Yin, klan yang sangat jahat dan seterusnya. Keenam kekuatan di alam semesta barat semuanya waspada. Hati Wang Xuanyuan, lahir. Itulah hati Raja Manusia. Berapa nilainya? Nilai hati Raja Manusia tidak dapat diperkirakan sepenuhnya, tetapi bagaimana mungkin makhluk di daerah terlarang tidak mengetahuinya? Wang Xuanyuan, pria tahun itu, begitu kuat sehingga dia menginjak 2 area terlarang sendirian. Semua area terlarang yang dia bunuh tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan sendirian di dunia, dan ribuan orang menundukkan kepala. Nilai hati yang ditinggalkan oleh karakter-karakter ini sangat tinggi. 5050. Keenam kekuatan di barat tiba-tiba terbakar, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke daerah terlarang. Setelah Lu Ming mendapat kabar, dia terus menunggu dalam kegelapan. Tak lama kemudian, 9 ahli yang pergi ke celah untuk menyelidiki semuanya keluar. Mereka tidak berbeda sedikit pun, tidak ada cedera, jelas bahwa di retakan tidak ada bahaya. Segera setelah 9 orang ini keluar, tuan dari 3 klan Ye Immortal dan area terlarang mengambil tindakan dan menyerbu ke dalam celah satu demi satu. Tentu saja, beberapa tuan dibiarkan berjaga di luar. Begitu ada yang salah, mereka dapat memberitahu orang-orang tepat waktu. Hanya beberapa hari setelah kamu yang abadi dan yang lainnya memasuki celah, banyak ahli dari 6 kekuatan utama di alam semesta barat tiba lebih awal. Sua-sua. Sejumlah besar sosok manusia muncul di daerah ini. Sialan, mengapa begitu banyak orang di sini? Apakah itu ditemukan? Wajah orang-orang yang tertinggal di area terlarang sangat berubah. Hadirin sekalian, keluarga Yuang Wang, Yin Sa, dan Chang Ming sedang bekerja di sini. Silakan pergi. Orang yang kuat pada tahap awal asal-usul klan Yuan Guang memancarkan nafas dan sorakan yang kuat. Konyol, area terlarang dari 9 elemen, apakah itu untuk kalian bertiga? Keluar dari sini. Jika kamu menghentikanku, aku akan membawamu ke jalan. Beberapa ahli, seperti 9 laba-laba iblis Yin dan orang-orang yang sangat jahat, minum dengan dingin. Mereka semua adalah makhluk di area terlarang. Mereka tidak takut pada orang Yuang Wang, orang Yin Sa atau orang Chang Ming. Terlebih lagi, mereka datang ke sini dengan 6 kekuatan. Sisi lain hanya memiliki 3 kekuatan. Mengapa kamu takut pada mereka?
Semuanya, beri aku muka. Sampai jumpa di masa depan. Dia adalah sumber dari orang-orang Changming. Kamu ingin memakan hati Raja Manusia sendirian. Konyol, wilayahmu ada di alam semesta timur. Kamu ingin datang ke alam semesta barat kita dan memakan harta kita sendirian. Itu konyol. Seorang master minuman dingin Teran, langsung mengungkap hati Raja. Tentu saja, dia melakukannya dengan tujuan, yaitu mengobarkan pertarungan antara wilayah terlarang timur dan barat di alam semesta. Dengan cara ini, itu baik untuk mereka. Secara komparatif, kekuatan area terlarang ini terlalu kuat. Di alam semesta barat, ada 5 makhluk daerah terlarang, dan di alam semesta timur, ada 3 makhluk daerah terlarang. Namun, ras manusia mereka hanya memiliki satu alam ketuhanan hijau. Jika makhluk daerah terlarang ini bergandengan tangan, ras manusia mereka akan berada dalam kesulitan. Untungnya, makhluk-makhluk di area terlarang ini terus-menerus berkelahi satu sama lain. Jika kontradiksi antara area terlarang ini dapat diperburuk, Teran akan memiliki kesempatan untuk bernafas. Benar saja, makhluk di area terlarang di alam semesta barat langsung meledak. Misalnya, 9 laba-laba jahat Yin dan klan jahat ekstrim semuanya adalah makhluk jahat di area terlarang. Mereka tirani dan melakukan apapun yang mereka ingin lakukan demi kepentingan mereka. Bagaimana mereka bisa mengatur klan Yuang saat ini? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengan mereka? Langsung masuk. Ya, mereka yang memblokirnya akan dibunuh. 9 laba-laba iblis Yin, salah satu orang paling jahat, adalah yang kuat. Dia bergegas ke kiri belakang orang-orang Yuang, Yinsa dan Changming. Pada saat yang sama, klan Tianyinteng dan prajurit langit hitam juga bergegas ke celah itu satu demi satu. Setidaknya ada ribuan orang dari 6 kekuatan utama di barat. Di antara mereka, tidak kurang dari 200 master di dunia aslinya. Ini baru pertama kalinya ke-6 pasukan itu tiba. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang datang. 3 klan di area terlarang di alam semesta timur, orang-orang yang tertinggal, tidak dapat menghentikan begitu banyak master di alam semesta barat. Ketika mereka melihat begitu banyak master bergegas, mereka tahu mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka mengaum dan memimpin untuk bergegas ke celah. Bahkan jika mereka mulai, mereka hanya ingin mati. Mereka kabur begitu saja, lalu menyampaikan berita tersebut kepada mereka yang telah memasuki celah sebelumnya. Suasa. Ribuan ahli dari 6 kekuatan utama di barat juga menyerbu ke dalam celah. Saat ini, Luming juga bergerak, berubah menjadi kilatan petir, mengikuti kerumunan dan bergegas ke celah. Retaknya lurus ke bawah. Aku tidak tahu seberapa dalam itu. Di bawahnya, ada darah merah muda. Semakin rendah, semakin lebar celahnya. Segera setelah itu, mata Luming tiba-tiba terbuka. Benar saja, di bawah celah ini, ada dunia. Luming berbisik. Di bawah celah ini, ada benua yang disegel dan dunianya sendiri. Ini sangat mirip dengan tempat orang biasa menyegel. Bagasi Raja Manusia disegel di dunia Halo, yang merupakan benua yang dikelilingi oleh Halo. Dunia Halo, pada awalnya, disegel di medan perang abadi. Ketika dunia Halo lahir, itu tiba-tiba merobek benua utama medan perang milenium. Tidak mengherankan jika hati Raja Manusia juga tersegel di sebuah benua. Mungkin, tubuh Raja Manusia terlalu banyak. Hanya dengan cara ini bisa aman. Orang yang menyegel tubuh Raja juga bersusah payah. Dunia di bawah retakan sangat besar. Kesadaran spiritual Luming menyebar dan menemukan bahwa dia tidak dapat menjelajahi batas. Orang-orang yang terburu-buru bergegas ke segala arah. Tergantung keberuntungan mereka siapa yang bisa menemukan hati sang raja terlebih dahulu. Ribuan orang segera menghilang ke dunia yang luas. Luming juga memilih arah sesuka hati dan terbang dengan cepat. Pada saat yang sama, rohnya menyebar dan melihat sekeliling untuk menjaga dari bahaya. Namun, dunia ini sangat berbeda dari segel aslinya. Dunia Halo manusia anjing laut penuh dengan vitalitas dan mendiami sejumlah besar hewan liar, bahkan banyak hewan liar yang kuat. Sekarang Luming telah memahami bahwa hewan liar itu mirip dengan keluarga iblis, dan mereka juga ada di alam semesta Hong Huang. Sebenarnya, mereka adalah keluarga iblis yang tidak beradab dalam roh dan kebijaksanaan, dan mereka memiliki kekuatan yang kuat, tetapi mereka rendah dalam roh dan kebijaksanaan, yang secara kolektif disebut sebagai binatang buas. Tapi di depan kita, benua itu tidak mati, tapi tidak ada kehidupan. Bahkan jika kita sesekali bertemu dengan beberapa makhluk, mereka hanyalah binatang buas biasa dengan kekuatan rendah. Luming Fei sudah lama tidak menemukan hewan liar yang kuat. Tiba-tiba, Luming yang sedang terbang tiba-tiba berhenti, karena baru saja dia merasakan krisis yang mengerikan. Ada makhluk kuat yang bersembunyi di kegelapan, dengan permusuhan yang kuat padanya. Siapa? Mata Luming menyapu segala arah dan memberikan minuman dingin. Linjue cukup tajam. Dengan mencibir, kekosongan melonjak, dan kemudian sesosok muncul dari udara tipis. Ini adalah seorang lelaki tua dengan jubah ungu yang cantik dan rambut seputih salju. Dia menyisir rambutnya dengan cermat. Dia hanya melihat Luming dengan mata membunuh.
Teran. Pria ini adalah ras manusia, bukan makhluk hidup di daerah terlarang. Apalagi dia juga orang yang kuat di asalnya. Liu Weiyang dan Pang Xiao, siapa kamu? Lu Ming bertanya. Orang-orang di wilayah Changqing ingin membunuhnya, tetapi mereka adalah kerabat Liu Weiyang dan Pang Xiao. Adapun yang lain, Lu Ming bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak tersinggung, dan tidak ada alasan untuk membunuhnya begitu kuat. 5051. Pang Xiao adalah cucuku. Pria tua berambut putih itu berkata bahwa matanya dingin, seperti dua lampu pedang. Dia ingin menusuk Lu Ming. Ini benar-benar tentang Pang Xiao. Awalnya, dia mengetahui bahwa pendukung Pang Xiao tidak sedikit. Ada sebanyak 5 atau 6 asal, dan bahkan 1 asal. Bahkan di alam Changqing, denyut nadi Pang Xiao sangat kuat. Sekarang keberadaan asal-usul awal telah terbangun, dan beberapa orang Pang Xiao telah terbangun. Aku hanya tidak menyangka akan menangkap Lu Ming secepat ini. Lu Ming berani membunuh Pang Xiao dan mati. Pria tua berambut putih itu minum dengan dingin. Kekuatan sumbernya bekerja, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan energi Qian, yang membuat pembunuhan lebih kuat. Sebenarnya, dia sudah lama mengikuti Lu Ming. Ketika si Tianteng menerobos, dia berada di tempat kejadian dan bertemu Lu Ming. Tetapi pada saat itu, dia sangat jelas bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk memulai, termasuk kembalinya Lu Ming ke alam Dewa Changqing. Bakat Lu Ming terlalu kuat. Dia telah mematahkan tiang 4 kali, dan umat manusia adalah yang pertama. Dengan bakat seperti itu, asal-usul alam Dewa Changqing tidak mungkin menyaksikan Lu Ming dibunuh. Dia sangat jelas bahwa apakah itu di tempat terobosan si Tianteng atau di alam Dewa Changqing, ini bukan waktu yang tepat untuk memulai. Karena itu, dia diam-diam menunggu kesempatan. Tempat 9 baris adalah peluang. Begitu dia memasuki celah, dia bersembunyi dan akhirnya melihat Lu Ming masuk. Kemudian dia mengikuti secara diam-diam, mencari kesempatan untuk bergerak. Namun, dia tidak menyangka bahwa perasaan spiritual Lu Ming begitu tajam sehingga dia hanya mengeluarkan sedikit ki yang dirasakan oleh Lu Ming. Sekarang setelah kamu diketahui dan tidak dapat melakukan serangan diam-diam, serang dan bunuh secara langsung. Bagaimana kalau mematahkan tiang 4 kali? Kamu masih akan mati. Sua. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba mulai, terlalu cepat, seperti kilat biru, bergegas menuju Lu Ming. Telapak tangan biru berhembus ke arah Lu Ming. Kekosongan runtuh dan dipaksa oleh kekuatan telapak tangan. Mereka menyerbu Lu Ming bersama. Kekuatannya menakutkan. Telapak tangan biru, dengan sarung tangan biru, memancarkan kilau metalik. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah senjata sihir tingkat sumber. Tidak ada kekurangan tentara ilahi tingkat sumber di daerah terlarang. Hampir semua keberadaan tentara dewa tingkat sumber tidak seburuk orang Tianren dan tentara penghancur surga. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki tentara ilahi tingkat sumber. Sumber senjata sihir level aktif adalah sumber sebenarnya, dan kekuatan tempurnya kuat. Bersenandung. Lu Ming mengayunkan senjata Ares dan membombardirnya, bertabrakan dengan telapak tangan birunya. Saat keduanya bertabrakan, kehampaan meledak dan berubah menjadi kekacauan. Segera, kedua tubuh itu mundur bersamaan, lalu dengan cepat bertarung bersama. King Luo adalah tuan yang hebat. Pria tua berambut putih itu menunjukkan keahlian uniknya, yaitu teror. Ini adalah keterampilan sumbernya. Setiap gerakan membawa peluang mengerikan untuk membunuh Lu Ming, dan dia ingin menghancurkan Lu Ming berkeping-keping. Pria tua berambut putih itu jelas bukan narasumber biasa. Dia telah lama memahami seni sumbernya sendiri, dan memiliki senjata sihir tingkat sumber. Kekuatan tempurnya jauh dari sumber terburuk. Pada awalnya, 3 klan di area terlarang dan Lord Immortal membunuh pasukan penghancur surga. Asal-usul pasukan penghancur surga dihidupkan kembali dan menjadi sumber percikan api. Namun, Xing Hou Yuanzun adalah yang terlemah di antara sumber aslinya. Tidak ada skill sumber atau senjata sihir level sumber. Pada awalnya, ia hanya bisa bertarung dengan dewa yang tak terkalahkan. Sumber seperti Xing Hou Yuanzun setara dengan dewa yang tak terkalahkan. Pria tua berambut putih, yang memahami seni sumber, memiliki senjata sihir tingkat sumber dan sangat kuat, jauh lebih unggul dari dewa yang tak terkalahkan. Untuk sesaat, Lu Ming tertekan. Tidak heran lelaki tua itu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat Tuhan itu, tidak peduli berapa kali dia mematahkan tiangnya, ada apa? Fondasinya terlalu lemah. Menyentuh. Dalam sekejap mata, mereka bertarung selama lebih dari selusin gerakan. Lu Ming dipukul, dan bahunya ditampar. Dia hampir mematahkan tulangnya, dan daging serta darahnya mengalir. Lu Ming mundur tiba-tiba. Kemana harus pergi? Hari ini adalah kematianmu. Pria tua dengan rambut putih sedang minum. Dia membuka kecepatannya dan mengejar Lu Ming. Hari ini, dia bertekad untuk membunuh Lu Ming. Sebab, dia juga sangat ketakutan. Mengerikan bahwa Lu Ming sangat berbakat. Begitu dia menerobos sumbernya, kekuatan bertarungnya akan luar biasa. Misalnya, si Tianteng, begitu dia menerobos sumbernya, dia akan hampir tak terkalahkan di awal.
Dia tidak berpikir bahwa Luming dan si Tianteng dapat menerobos di bawah bencana asal. Tapi jangan lupa bahwa hanya beberapa ratus tahun lagi sebelum bencana aslinya berakhir. Setelah beberapa ratus tahun, adalah hal yang pasti untuk menembus yang asli dengan bakat Luming. Begitu Luming menerobos sumbernya, kekuatan bertarungnya akan menghancurkannya. Karena itu, jika dia bisa membunuh Luming sekarang, dia tidak bisa tinggal sampai nanti. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih kalah. Dia terus mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia dipukul lagi. Separuh tubuhnya terbelah, batuk darah, dan napasnya lemah. Haha, Pang Luo, jangan bersembunyi. Luming terluka parah dan sekarat. Tidak perlu menyelinap menyerang. Ayo bunuh dia dengan cepat dan menyeluruh, agar tidak menarik orang lain dan memiliki mimpi malam yang panjang. Suara pria tua dengan rambut putih keluar. Sua. Di sisi kanan Luming, dia mengeluarkan cahaya pedang dan menyerang Luming. Cahaya pedang itu dingin dan memotong ruang. Itu sungguh mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sumber lain. Ada cibiran di sudut mulut Luming. Benar saja, ada orang kuat Pang Xiao dalam kegelapan. Denyut nadi Pang Xiao memiliki 5 atau 6 asal. Secara umum, ketika kita sampai ke asalnya, semakin lama kita pergi, semakin sulit untuk menerobosnya. Oleh karena itu, di alam asli, jumlahnya adalah yang terbesar di tahap awal, dan semakin sedikit di kemudian hari. Denyut nadi Pang Xiao memiliki 5 atau 6 asal. Di awal asal, seharusnya tidak hanya 1. Luming meragukan apakah masih ada orang yang bersembunyi di kegelapan. Dia benar. Ada juga pria yang menyergap secara diam-diam dan siap menyerang secara diam-diam. Sekarang aku melihat bahwa Luming terluka parah dan sekarat, dan akan dibunuh. Tidak perlu menyergapnya sama sekali. Pria ini bergegas keluar dan ingin bergandengan tangan dengan pria tua berambut putih untuk membunuh Luming dalam waktu tercepat. Namun, Luming tidak bingung sama sekali. Semua ini hanya palsu. Dia melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, dengan vitalitasnya, bagaimana dia bisa dengan mudah terluka dan sekarat? Cedera ini, ia dapat dengan mudah pulih. Sekarang, vitalitasnya bahkan lebih mengerikan, yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Kekuatan asal tabu bekerja, dan setiap sel dalam tubuh bersinar. Cedera Luming cepat pulih. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dalam sekejap, dia menjadi raksasa setinggi 3 kaki. Teknik sumber. Luming akhirnya mengerahkan keterampilan aslinya. Sebelum perang dengan lelaki tua berambut putih, dia tidak menunjukkan keahlian sumbernya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kelemahan dengan sengaja, membiarkan pihak lain membencinya, dan dengan cara menipu orang-orang yang tersembunyi. Sekarang, tujuan Luming telah tercapai. Melihat Luming terluka parah dan sekarat, lelaki tua berambut putih itu tega membencinya. Dia berpikir bahwa Luming tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua kekuatannya digunakan untuk menyerang, dan kekuatannya untuk bertahan hampir nol. 5052. Pria tua berambut putih itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Dia bergerak dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangan birunya bersinar dan melingkari makna aslinya. Ini adalah perwujudan dari mendorong Yuan Shu secara ekstrim. Dia ingin bekerja dengan Pang Luo untuk membunuh Luming secara menyeluruh. Luming tidak takut. Tubuhnya setinggi 3 kaki dan bersinar, membentuk lapisan tipis yang menempel di kulit Luming. Film ini adalah perwujudan terakhir dari berbagai keterampilan pertahanan Luming. Luming telah melupakan semua jenis seni rahasia yang dia kuasai sebelumnya, tetapi dia tidak benar-benar kehilangannya sepenuhnya. Seni rahasia itu menyusup ke dalam tubuh Luming, terintegrasi dengan Luming, dan mencapai seni asli Luming. Dapat dikatakan bahwa tubuh Luming telah berubah menjadi 3 zang setelah menggunakan teknik sumber. Tubuhnya adalah segudang teknik rahasia. Setiap inci tubuhnya adalah teknik rahasia. Dan semua rahasia pertahanan diubah menjadi film ini. Meski hanya film tipis, pertahanannya luar biasa. Kemudian, armor sumber teratas juga bersinar, menyelimuti tubuhnya. Menyentuh. Telapak biru pria tua berambut putih membombardir hati Luming, tetapi tidak mematahkan pertahanannya. Tubuh Luming hanya terhuyung-huyung dan menghalangi telapak tangan. Kemudian, senjata ares di tangan Luming tersapu. Tembakan ini tampak sederhana, tetapi dikelilingi oleh Sensia, yang merupakan perwujudan alternatif dari ribuan rahasia serangan. Dapat dikatakan bahwa senjata Luming tampak sederhana, tetapi mengandung ribuan kekuatan sihir kuno untuk menyerang. Ini adalah keterampilan asli Luming. Saat dia menjadi pria setinggi 3 kaki, selama kekuatan aslinya dapat dipertahankan, serangan acaknya setara dengan serangan skill asli orang lain. Pupil lelaki tua berambut putih itu melebar tajam, menunjukkan warna panik. Sudah terlambat untuk membela. Dia tidak menyangka Luming terluka parah dan sekarat, dan dia bisa melawan. Apalagi, pertarungan baliknya begitu mengerikan. Kekuatan seluruh tubuhnya digunakan untuk menyerang, dan kekuatan yang digunakan untuk bertahan hampir nol. Bagaimana dia bisa menahan serangan Luming?
Dengan satu sentuhan, tubuh lelaki tua berambut putih itu langsung meledak, memperlihatkan akar di dalamnya. Jiwa lelaki tua itu berteriak, menahan Yuangen dan berusaha melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya kabur? Pistol Dewa Perang bergetar sedikit, dan kekuatan kehancuran yang mengerikan meledak, membombardir akar lelaki tua berambut putih itu. Kapan? Ini seperti membombardir senjata-senjata ajaib. Kekerasan akar sumber luar biasa. Sayangnya, sulit untuk menahan serangan Lu Ming. Saat berikutnya, akar sumber dari lelaki tua berambut putih itu benar-benar rusak, dan jiwa yang hidup di akar sumber itu sepenuhnya dimusnahkan. Awalnya, dengan kekuatan bertarung pria tua berambut putih, jika Lu Ming bertarung melawannya secara langsung, bahkan jika Lu Ming menggunakan skill sumbernya, dia tidak dapat membunuh pria tua berambut putih dengan mudah. Lagi pula, lelaki tua berambut putih itu telah menguasai skill sumber dan juga memiliki senjata sihir level sumber. Bahkan pada tahap awal narasumber, ia dianggap sebagai seorang ahli. Bahkan jika Lu Ming sedikit lebih baik dari lawannya, sulit untuk membunuhnya. Tapi Lu Ming menunjukkan kelemahan di awal. Sisi lain ceroboh dan meremehkan musuh, jadi dia dibunuh oleh Lu Ming. Pria parubaya lainnya, Pang Luo, hendak bergandengan tangan dengan pria tua berambut putih untuk membunuh Lu Ming sepenuhnya. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia hampir ketakutan. Dia kedinginan dan mundur tiba-tiba. Dia belum memahami sumber seni, kekuatan tempur dari lelaki tua berambut putih itu, tetapi juga perbedaan besar, beraninya bersaing dengan Lu Ming. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Suara dingin Lu Ming terdengar. Salah satunya adalah membuat lelaki tua berambut putih itu meremehkan musuh. Yang lainnya adalah memimpin pria dalam kegelapan. Dia ingin menangkap mereka semua. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dengan kekuatan tabu, Lu Ming memiliki sepasang sayap di belakangnya. Sayap menjadi kuning kemasan, yang merupakan perwujudan terkonsentrasi dari semua rahasia kecepatan kuno. Menggabungkan esensi dari semua rahasia kecepatan kuno, betapa mengerikannya kecepatan ini. Sua. Dengan satu sayap, tubuh Lu Ming berkali-kali lebih cepat dari kilat dan menyusul Pang Luo. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur komprehensif Lu Ming telah meningkat pesat dalam keterampilan aslinya. Dari sini kita bisa melihat betapa menakutkannya seni sumber yang disadari Lu Ming. Ini adalah teknik sumber uniknya, menggabungkan 3.000 teknik rahasia kuno dengan puluhan ribu teknik rahasia umum, dan menggabungkan sumber tabunya sendiri. Lu Ming tidak memiliki banyak konsep tentang kekuatannya. Hanya dengan perang terus-menerus, penggunaan terus-menerus, Lu Ming sendiri dapat terus mengembangkan sumber segala macam misteri dan kekuatan ini. Hampir hanya bernafas, Lu Ming mengejar Pang Luo, dan senjata Ares menjadi semakin besar, menekan Pang Luo. Mati bersama. Pang Luo yang tidak bisa melarikan diri. Matanya merah karena darah. Dia meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Bagaimanapun, itu adalah sumbernya. Sangat kuat untuk memiliki senjata sihir tingkat sumber. Namun, masih ada celah besar dibandingkan dengan Lu Ming yang memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Kapan? Hanya bergerak, tubuh Pang Luo bergetar dengan liar, mundur tiba-tiba, dan mulutnya meluap dengan darah. Bagaimana bisa begitu kuat? Itu hanya Tuhan. Mengapa bisa begitu kuat? Rumornya tidak cocok. Tidak mungkin mematahkan tiang 4 kali. Apakah 5 kali? Pang Luo meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar terkejut. 5 kali melanggar tiang, bahkan di era terakhir daratan, sangat jarang, adalah protagonis dari suatu era, dapat menyapu generasi yang sama kuat tak terkalahkan. Mengapa ada monster seperti itu di era ini? Alam semesta yang rusak, hati alam semesta hancur, mengapa bisa ada monster seperti itu? Hati Pang Luo terus bergemuruh. Membunuh. Lu Ming meraung dan terus menembak. Pistol Ares mengepung Sensia. Setiap tembakan sepertinya menembus alam semesta dan merobohkan serangkaian bintang. Itu sangat kuat sehingga Pang Luo tidak bisa melawan. Itu hanya beberapa gerakan. Tubuhnya tertusuk senjata Ares. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Pang Luo dan menghancurkan tubuhnya. Dagingnya pecah, hanya menyisakan akarnya. Namun, Pang Luo tidak sebaik pria tua berambut putih itu. Ada beberapa celah di sumbernya, dan kekuatan sumbernya terus bocor. Pistol Ares Lu Ming menyapu lagi. Kali ini, akar sumber Pang Luo benar-benar meledak, dan jiwa juga semuanya musnah. Pada titik ini, keduanya dibunuh oleh Lu Ming. Ini adalah pertarungan pertama Lu Ming melawan sumber dengan kekuatan bertarungnya sendiri. Begitu dia bergerak, dia membunuh dua sumber kuat. Kekuatan tempur kedua sumber ini tidak sebanding dengan Xing Huo Yuanzun. Mereka jauh lebih kuat dari Xing Huo Yuanzun. Namun, mereka semua mati di tangan Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, tas penyimpanan kedua pria itu terbang ke tangan Lu Ming dan diambil oleh Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak melepaskan tentara sihir tingkat sumber mereka. Nafsu makan bola sangat besar. Bahkan jika kamu tidak memberikan bola untuk dimakan dan mengambil kembali Tianjun, Tianjun memiliki banyak sumber, tetapi mereka semua kekurangan tentara sihir tingkat sumber. Skill sumberku lebih kuat dari yang kukira. Lu Ming berbisik.
5053. Lu Ming sangat puas dengan skill aslinya. Kekuatannya lebih kuat dan lebih misterius dari yang dia bayangkan. Dia menggabungkan keuntungan dari semua keterampilan rahasia kuno yang hebat. Dapat dikatakan bahwa dia kuat dalam segala aspek dan tidak memiliki kekurangan. Keterampilan sumber orang lain bias terhadap satu serangan, satu pertahanan, atau satu kecepatan. Sungguh menakjubkan bahwa mereka dapat memiliki dua karakteristik ini. Tapi keterampilan sumber dan kecepatan serangan pertahanan Lu Ming sangat komprehensif. Dia bahkan memiliki alat bantu lain, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada keterampilan rahasia kuno yang hebat sebelumnya. Tidak ada papan pendek sama sekali. Itu hanya melawan langit. Jika kamu ingin dikenal oleh orang lain, kamu akan terpana. Namun, Lu Ming menilai masih banyak ruang untuk peningkatan dan potensi besar dalam keterampilan aslinya, yang belum dieksplorasi. Faktanya, teknik sumber yang baru direalisasikan hampir sama, dan semuanya memiliki potensi pengembangan yang besar. Kamu, orang yang baru menyadari Yuan Shu, dan monster tua yang telah tinggal di alam asli selama ratusan tahun, dapatkah Yuan Shu menjadi sama? Beberapa orang dengan bakat tinggi, ketika pertama kali memahami seni sumber, mungkin hanya memahami jenisnya, kemudian mereka akan memahami jenis kedua, jenis ketiga, dan seterusnya. Mereka dapat mendorong kekuatan seni sumber semakin tinggi. Tentu saja, tidak setiap sumber dapat diperbaiki dan diperbaiki. Lagi pula, itu tergantung pada potensi teknik sumber ini dan kecerdasan pencari. Beberapa keterampilan sumber memiliki potensi terbatas. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, mereka tidak dapat ditingkatkan secara signifikan. Kecuali orang yang cerdas dari peramal benar-benar menentang surga dan dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Tentu saja, contoh seperti itu jarang terjadi, tetapi tidak sepenuhnya tidak ada. Lu Ming merenungkan pertarungan sebelumnya dan menyimpulkan pengalaman bertarungnya. Kemudian dia pergi dari sini dalam sekejap dan terus bergerak ke arah semula. Selama 2 hari berikutnya, Lu Ming tidak mendapatkan apa-apa. Dunia ini terlalu besar, Lu Ming tidak memiliki arah. Setelah 2 hari mencari, dia tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia ini hanya ada beberapa tanaman biasa dan hewan liar. Tidak ada yang lain, tidak ada petunjuk di hati Raja Manusia. Bahkan, aku tidak bertemu orang lain. Jelas, dunia ini terlalu besar untuk bertemu ribuan orang. Namun, Lu Ming memperkirakan bahwa mungkin ada lebih dari beberapa ribu orang yang memasuki dunia sekarang. Karena master dari 6 kekuatan di alam semesta barat masih akan datang. Dalam 2 hari terakhir, aku khawatir lebih banyak master telah memasuki celah dari area terlarang 9 elemen. Itu. Tiba-tiba, mata Lu Ming menatap. Di depan, ada kolom cahaya berwarna merah, lurus ke langit. Kolom lampu merah, memantulkan separuh langit, bahkan jauh, bisa terlihat. Samar-samar, kamu bisa melihat obat ajaib menari di kolom lampu merah. Obat tingkat sumber teratas. Mata Lu Ming cerah. Dia terlalu akrab dengan obat tingkat sumber teratas. Sekilas, dia bisa melihat bahwa itu adalah obat tingkat atas. Kolom cahaya sebagian besar dari obat tingkat sumber atas. Obat di kolom cahaya adalah bayangan virtual, yang sebagian besar dipantulkan oleh obat tingkat atas. Di dunia ini, Lu Ming terkejut karena ada obat ajaib tingkat atas. Selain itu, Lu Ming memiliki beberapa keraguan tentang mengapa ramuan tingkat atas memancarkan cahaya seperti itu. Eliksir tingkat atas selalu rendah, karena jika terlalu tinggi, itu akan diambil oleh makhluk lain. Mengapa obat tingkat sumber atas selalu low-key? Apakah ada masalah? Namun, godaan obat ajaib tingkat atas terlalu besar. Lu Ming akhirnya memutuskan untuk melihat-lihat dulu. Sua. Lu Ming bergegas ke arah itu. Segera, itu dekat dengan arah berkas cahaya. Membunuh. Keluar dari sini, ramuan tingkat sumber teratas adalah milikku. Banyak orang telah tiba lebih awal dari Lu Ming dan telah bertarung bersama. Lu Ming melihat sebuah baskom di depannya. Di tengah baskom, ada altar berwarna merah darah. Itu tampak tua dan penuh perubahan. Tidak jauh dari altar, ada tanaman obat ajaib, yang juga berwarna merah darah, setinggi setengah meter, dengan 2 buah di atasnya, mengeluarkan aroma obat yang kuat. Bahkan jika Lu Ming masih agak jauh, dia bisa mencium aroma obatnya. Ini ramuan tingkat atas, tidak ada kesalahan. Di lapangan, ada lebih dari selusin orang yang bercampur menjadi satu. 10 orang ini berasal dari 3 kekuatan. 9 laba-laba ajaib Yin, klan yang sangat jahat, dan pohon anggur Tianyin. Namun, tidak ada master di dalamnya. Tidak ada asal, semuanya adalah keberadaan alam ilahi. Terlebih lagi, yang paling kuat akan mematahkan tiang 2 kali. Lu Ming tersenyum. Sepertinya tidak ada ahli di bidang ini, hanya beberapa alam dewa. Kemudian, obat ilahi tingkat atas ini akan diputuskan olehnya. Lu Ming tidak lagi bersembunyi, tetapi langsung melangkah keluar, dengan nafas yang kuat. Lu Ming, ini Lu Ming. Lebih dari selusin orang dalam perkelahian itu terkejut melihat Lu Ming.
Awalnya, Luming adalah iblis yang bisa bertarung dengan si Tianteng. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Pergi gelombang. Luming Leng bersorak. Lebih dari selusin orang di tempat kejadian tiba-tiba terlihat jelek. Namun, mereka tidak berani meminta mereka untuk bertarung dengan Luming. Lebih dari selusin dari mereka bukanlah lawan Luming dan akan dengan mudah dibunuh oleh Luming. Ada celah besar antara patahnya tiang kedua dan patahnya tiang keempat. Pergi. Akhirnya, orang-orang Tian Yinteng pergi lebih dulu. Kemudian, laba-laba ajaib 9 yin dan orang-orang yang sangat jahat pergi satu demi satu. Luming tidak menghentikannya. Jika dia melakukannya, dia bisa meninggalkan semua orang ini. Namun, Tian Yinteng tidak mengeluh padanya. Awalnya, si Tianteng membantunya. Dia tidak punya alasan untuk membunuh Tian Yinteng. Jika kamu tidak membunuh orang-orang Tian Yinteng, maka jika kamu membunuh laba-laba iblis 9 yin dan orang-orang yang sangat jahat, berita itu pasti akan menyebar. Meskipun dia memiliki dendam dengan laba-laba iblis 9 yin dan klan jahat ekstrim, dia hanya memiliki dendam dengan salah satu dari dua klan tersebut. Dia belum mencapai titik di mana dia tidak akan pernah mati bersama semua orang dari kedua klan. Namun, jika kamu membunuh orang-orang dari kedua kelompok etnis tersebut begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah mati bersama mereka. Luming telah lama tinggal bersama Yuang Wang, Changming dan Yinsa. Tentara tidak perlu menghancurkan surga. Dia tidak ingin memprovokasi lebih banyak musuh. Lagi pula, hanya ada beberapa ratus tahun tersisa untuk bencana aslinya. Setelah orang-orang dari 3 negara mundur, Luming bergegas ke obat sumber teratas. Aneh bahwa obat sumber utama ini tidak lari. Ini membuat Luming sangat aneh. Dia tidak bisa tidak berhenti dan mengamati dengan cermat. Dia tidak segera memulai. Ini benar-benar mengecewakan. Ini berakhir tanpa pertengkaran. Nak, kamu buruk untukku. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Luming segera menangkap lokasi suara itu, yaitu altar berwarna merah darah. Altar merah darah, lampu merah lebih kaya, dan kemudian, di altar, sebenarnya muncul sosok. Sosok itu adalah orang dewasa, tetapi itu bukan entitas. Itu ilusi, seolah-olah itu adalah jiwa. 5054. Altar merah darah, penampilan sosok itu, seluruh tubuh menjadi merah darah, bukan entitas, tapi seperti jiwa, matanya merah darah, menatap Luming, penuh keserakahan. Aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki jiwa yang kuat, cukup baik untuk menebus kehilangan orang-orang itu, berikan aku kematian. Sosok merah darah mengeluarkan teriakan menusuk, seperti hantu Jiwyu, dan kemudian mengalir ke Luming dengan kecepatan luar biasa. Bersenandung. Luming bersenandung dengan dingin. Kekuatan tabu bergerak, pistol Ares tiba-tiba menyapu keluar. Kekosongan bergetar dan runtuh. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia menyapu ke arah sosok merah darah itu. Ledakan. Dewa Perang menembak sosok merah darah itu. Sosok merah darah itu bergetar dan mundur. Namun, keserakahan di matanya menjadi lebih makmur. Dia menunjukkan kekuatan yang kuat, tetapi masih ingin mati. Setelah itu, sosok merah darah itu bergegas ke Luming lagi, dan kecepatannya bahkan lebih menakjubkan. Ledakan, ledakan. Luming terus bertarung, dan kekuatannya yang kuat terus membunuh satu sama lain. Tapi kali ini, sosok merah darahnya terus berkedip, dan dia menjauh dari serangan Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia dengan cepat mendekati Luming, bertepuk tangan dengan satu tangan, mengom dengan satu tangan, dan bergegas ke arah Luming. Kecepatannya sangat cepat bahkan Luming pun tidak bisa menghindarinya. Sentuhan, Luming di telapak tangan, biarkan dia kembali dengan cepat. Itu adalah kekuatan telapak tangan yang aneh. Itu mengabaikan pertahanan armor sumber tingkat atas dan menyerang jiwa secara langsung. Pikiran Luming berubah tajam. Dia menemukan bahwa serangan sosok merah darah itu tidak ditujukan pada tubuh, tetapi pada jiwa. Baru saja, kekuatan telapak tangan langsung melewati pertahanan Luming dan menyerang jiwa Luming. Sayangnya, jiwa Luming tersebar di sel-sel seluruh tubuh. Kekuatan telapak tangan lawan sama sekali tidak bisa fokus pada jiwa Luming. Itu hanya dapat menyerang sejumlah kecil sel jiwa, yang berdampak kecil pada Luming. Namun, sosok merah darah itu tidak mengetahui bahwa Luming telah direkrut dan jiwanya rusak parah. Dia berteriak dan bergegas ke Luming, mencoba menyelesaikan masalah sepenuhnya. Luming sengaja berpura-pura terluka. Saat sosok merah darah mendekat, Luming menggunakan skill sumbernya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya ke puncak. Senjata dewa perang seperti gunung, menekan sosok merah darah. Ah! Kali ini sosok merah darah itu menjerit, dan tubuhnya langsung dipukuli dan dihamburkan. Kekuatan serangan Luming terlalu kuat. Dia telah melampaui batas daya tahan sosok merah darah. Kali ini, dia langsung mengenai sosok merah darah itu. Tubuh sosok merah darah terbelah, tetapi tidak mati, tubuh terbelah dengan cepat kembali, sebenarnya tidak jauh lagi bersama. Namun, terlihat jelas bahwa dia terluka parah dan tubuhnya ilusi, seolah-olah lilin yang tertiup angin dapat padam kapan saja. Nafas, juga sangat layu. Sial,
mengapa tidak ada jiwa di lautan pengetahuanmu? Tidak, itu bukan tanpa jiwa. Itu hanya tersebar. Ada apa? Sosok merah darah mengaum, benar-benar tidak mengerti. Secara umum, jiwa orang-orang di bawah asal hidup di lautan pengetahuan. Hanya setelah sumber, jiwa akan hidup di akar sumber, dengan bantuan kekuatan sumber di akar sumber, jiwa yang mengandung. Bawa kamu di jalan. Minuman dingin Luming, melangkah maju, pemboman senjata Ares dan turun lagi, diselimuti sosok merah darah. Sosok merah darah telah rusak, dan tidak bisa menghindarinya. Dipukul lagi, dan tubuh yang baru saja berkumpul hancur dan terbelah lagi. Namun, vitalitas sosok merah darah itu benar-benar ulet. Setelah dipatahkan lagi, ia masih hidup, dan berkumpul tidak jauh. Hanya saja nafas lebih tertekan, dan tubuh lebih ilusi. Sepertinya itu bisa pecah kapan saja. Membunuh. Roh pembunuh Luming membumbung ke langit dan terus membunuh satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh serangan terus-menerus. Jangan bunuh aku, biarkan aku pergi, aku bisa membantumu. Sosok merah darah itu ketakutan dan memohon belas kasihan. Tapi Luming tidak tergerak, dan senjata Ares terus menekan. Aku tahu kamu mencari hati Renwang, aku bisa membantumu menemukan hati Renwang. Sosok merah darah terus mengaum. Serangan Luming segera berhenti. Mata Luming tidak yakin, menatap sosok merah darah itu, dan berkata, bisakah kamu membantuku menemukan hati Renwang? Ya, aku masuk ke sini bertahun-tahun yang lalu. Awalnya, aku mencari jantung raja. Aku telah menemukan lokasi jantung raja. Sosok merah darah disebut. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Luming tidak bisa mempercayai satu sama lain dengan mudah. Apa yang aku katakan itu benar, aku juga seorang teran, bagaimana aku bisa menipu kamu? Sosok merah darah itu memanggil. Poin ini, pihak lain tidak berbohong, tidak perlu berbicara, Luming dapat merasakan melalui sisi lain gelombang jiwa, pihak lain memang teran. Untuk lebih spesifik, dari mana asalmu? Mengapa kamu ada di sini? Tanya Luming. Secara detail, sosok darah itu langsung naik. Sosok merah darah, bernama Gekian, adalah anggota umat manusia pada periode Gurun Besar. Belakangan, Gurun Besar itu runtuh dan dia selamat. Dia dan teman-temannya menemukan tempat di mana hati Raja Manusia disegel. Melalui jalan khusus, mereka memasukinya dan menemukan tempat di mana hati Raja Manusia disegel. Menurut Gekian, mereka adalah ras manusia, jantung dari Raja Manusia. Bagi mereka, ini adalah kesempatan melawan surga, yang dapat membantu mereka terus berubah, berevolusi, memurnikan darah mereka, dan bahkan membantu mereka menerobos jalan peri dan menyingkirkannya dengan lancar. Sayangnya, keserakahan membutakan mata mereka. Dia dikhianati oleh teman-temannya, dan perkelahian sengit terjadi di antara mereka. Pada akhirnya, meskipun Gekian membunuh teman-temannya, dia juga terluka parah dan sekarat, hanya menyisakan gumpalan hantu yang hidup. Awalnya, Luming juga ras manusia. Dia ingin menelan jiwa Luming dan menebusnya sendiri. Tanpa diduga, meskipun Luming hanyalah dewa, kekuatan bertarungnya di luar imajinasi. Luming dengan hati-hati memikirkan kata-kata Gekian dan menemukan bahwa semuanya masuk akal dan tidak ada cacat. Pimpin jalan, tuntun aku ke hati raja, aku bisa melepaskanmu. Tentu saja, jika kamu ingin memainkan trik apapun, aku akan melenyapkanmu sepenuhnya. Luming berkata dengan suara dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkan, hanya memintamu untuk melepaskanku. Tentu saja, yang terbaik adalah membawaku keluar dari sini. Gekian Dao. Yah, pimpin jalannya. Luming Dao. Tentu saja, Luming tidak bisa sepenuhnya mempercayai satu sama lain, tapi diam-diam, dia masih saling waspada. Meskipun serangan Gekian tidak berpengaruh padanya, siapa yang tahu apa arti aneh monster tua ini harus mempertahankan diri. Yah, ikut aku akan membawamu ke Wangxin. Gekian berkata dan berbalik untuk terbang ke satu arah. Pada saat dia berbalik, mata Gekian memancarkan kesempatan membunuh yang dingin dan tiada taraf, serta senyum sarkastik. Ini sangat tidak jelas. Itu hilang dalam sekejap, Luming tidak menemukannya. 5055. Arah Gekian hampir sama dengan arah Luming sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Luming beruntung dan tidak salah arah sebelumnya. Setengah hari kemudian, mereka sudah banyak pergi. Tiba-tiba, suasa. Nafas yang kuat meletus, dan beberapa sosok muncul di langit, bergegas menuju Luming. Masih ada jarak, dan nafas yang kuat telah mengunci Luming. 9 laba-laba ajaib Yin. Mata Luming bergerak. Lairen adalah master dari 9 klan laba-laba ajaib Yin. Ada 2 asal dan 3 dewa. Salah satunya, Luming tahu, adalah Zutian. Ini adalah jalan sempit musuh yang kita temui di sini. 2 sumber dari 9 laba-laba ajaib Yin, Kiki, telah mengunci Luming. Apalagi terlalu cepat, itu hanya sekejap mata, jadi datanglah ke Luming. 2 sumber, 1 kiri dan 1 kanan, mengepung Luming.
Kemudian, Zutian dan 3 dewa lainnya datang tidak jauh dan berhenti. Luming, bisakah kamu menghindari hari pertama sekolah menengah pertama atau hari ke-15 sekolah menengah pertama? Hari ini adalah waktu kematianmu. Takdirmu membiarkanmu tidur di meterai hati raja. Zutian membuka mulutnya, wajahnya sangat dingin, dan matanya penuh dengan peluang pembunuhan Morileng. Dia sangat membenci Luming. Dia ditekan oleh Luming dan berkeliling alam semesta. Tidak hanya itu, dia juga menukar dia dan 9 laba-laba ajaib Yin dengan 2 obat dewa tingkat atas. Dia telah lama menjadi bahan tertawaan. Selama bertahun-tahun, dia memiliki banyak iblis di hatinya. Dia dalam dilema. Hanya dengan membunuh Luming dia bisa menyingkirkan iblis. Dua tetua, jangan bunuh dia dulu. Aku akan membunuhnya sendiri. Zhu Tiandao, jika dia tidak membunuh Luming sendiri, hatinya akan dihantui. Jangan khawatir, dia akan mati. Asal-usul laba-laba 9 Yin itu dingin dan penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Dia memiliki modal kepercayaan diri. Dia bukan sumber biasa. Dia tidak hanya menguasai senjata sihir tingkat sumber, tetapi juga memahami keterampilan sumber. Bahkan jika Luming mematahkan tiang 4 kali, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk menekan. Terlebih lagi, sumber lain tidak kalah kuat darinya. Bersama-sama, Luming pasti akan mati. Membunuh. Luming tiba-tiba minum, memimpin, mengeluarkan 2 gerakan, lalu bergegas ke satu arah. Luming tidak menggunakan skill sumbernya. Dia berpura-pura menyerang dan kemudian melakukan terobosan ke satu arah. Tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki 5 kali kekuatan tempur ekstrim, yang merupakan keuntungan terbesarnya. Pertama-tama biarkan pihak lain membencinya, lalu tiba-tiba meledak, berikan pukulan fatal kepada pihak lain. Mustahil. Pencuri, ingin menerobos, mimpi. Keduanya minum, meluncurkan serangan dengan seluruh kekuatan mereka, dan melakukan pukulan paling kuat. Keduanya telah menyadari keberadaan Yuan Shu dan kekuatan Yuan Ji. Sangat mengerikan untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan iblis yang telah mematahkan tiang sebanyak 4 kali tidak dapat melawan dan akan rusak parah. Puff. Luming dikalahkan oleh musuh dan mengalami pukulan berat. Dia batuk darah dan mundur tiba-tiba. Roh jahat tak tertandingi, juga begitu. Singkirkan dia. Mereka dingin dan tak berperasaan. Mereka terus menyerang dan ingin melenyapkan Luming sepenuhnya. Ini kesempatannya. Mata Luming berkilat. 2 asal dari 9 laba-laba ajaib Yin, melihat kerusakan parah Luming, menganggap Luming sebagai ikan di papan, dan tidak menganggap serius Luming. Juga benar bahwa perkiraan mereka tentang kekuatan tempur dari 4 tiang pendobrak sangat jelas. Luming benar-benar tidak takut. Mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa Luming telah mematahkan tiang 5 kali. Alasan utamanya adalah 5 kali mematahkan tiang terlalu jarang. Bahkan di masa banjir dan kelaparan, hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Banyak kali, tidak ada seorang pun di era. Kecuali itu adalah dunia yang besar, akan ada beberapa orang secara paralel. Itu adalah periode kelaparan hebat di daratan, yang jauh dari sebanding dengan hari ini. Sekarang, merupakan keajaiban bahwa ada 4 tiang yang patah. Nyatanya, Xi Tianteng dan Wu Jue bukanlah orang-orang di zaman ini. Mereka semua disegel dari tahun-tahun yang lalu hingga saat ini. Di era ini, sebelum munculnya Luming, tidak ada 4 tiang yang patah sama sekali. 4 kali mematahkan tiang saja sudah merupakan keajaiban, apalagi 5 kali mematahkan tiang. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa Luming benar-benar telah dipukul dengan keras, tanpa kekuatan serangan balik, dan kekuatan Luming dianggap mati oleh mereka. Tidak peduli apa, itu tidak akan berbalik. Ini seperti 2 kacang polong dari lelaki tua berambut putih. Bola-bola, pada saat ini, bola terbang keluar, dan seberkas cahaya ditembakkan ke salah satu sumber. Itu trik bola, pilar fantasi. Kultivasi bola telah mencapai puncak Tuhan sejak lama, dan telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Pada awalnya, di Gua Zixiao, dia melahap sejumlah besar prajurit sihir yang rusak. Beberapa di antaranya sangat tinggi dan tak terduga. Ada juga banyak bahan logam. Setelah meninggalkan Gua Zixiao, Luming akan memberikan bola senjata sihir rusak yang tidak bisa dia gunakan. Jika bukan karena bencana aslinya, kultivasi bola akan menembus dan dilarikan ke alam aslinya. Konstitusi bola sangat istimewa. Selama ada cukup bahan logam atau senjata ajaib untuk melahapnya, ia dapat terus berubah dan menerobos. Selama bertahun-tahun, budidaya bola, meskipun tidak ada terobosan, tetapi dalam akumulasi terus-menerus, tabungan terus-menerus, perubahan kuantitatif untuk mencapai perubahan kualitatif, kekuatannya juga terus meningkat. Hanya saja Luming meningkat lebih cepat selama bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, tidak ada ruang untuk kinerja. Nyatanya, daya juang bola kini sangat kuat. Aku khawatir itu memiliki kekuatan untuk mematahkan tiang 3 kali. Secara khusus, kekuatan pilar Fata Morgana lebih misterius, bahkan jika keberadaan alam aslinya diselimuti, itu akan terpengaruh. Sumber itu,
ke kolom cahaya ilusi yang diselimuti, tiba-tiba hilang sesaat. Satu saat sudah cukup untuk memutuskan hidup dan mati. Tepat pada saat bola dilepaskan, Luming telah menggunakan keterampilan sumbernya, mengubahnya menjadi tiga tinggi Zhang, serangan gabungan manusia dan senjata, mengubahnya menjadi tombak, cantik dan abadi, menusuk sumber kolom cahaya. Dari Fata Morgana. Tembakan ini, langsung menembus dantian pihak lain, menusuk akar pihak lain. Asal-usul 9 laba-laba Yin tidak menyangka bahwa Luming akan mengalami serangan yang begitu mengerikan. Oleh karena itu, sudah terlambat baginya untuk melepaskan jiwanya ke akar sumbernya. Klik. Menyentuh. Akar dari sumber ini, langsung terbuka, dengan jiwa, hancur total. Tampaknya tubuh orang lain hanyalah sebuah lubang yang ditusuk oleh ramuan, tetapi pada kenyataannya, orang lain telah kehilangan kualitas hidup sekecil apapun, dan jiwa telah dimusnahkan sepenuhnya. Sebuah tembakan menembus jiwa orang ini, Luming tidak tinggal, tubuhnya dengan cepat mundur, bergegas ke sumber lain, sebuah ledakan. Tinju Luming dikelilingi oleh Sensia. Itu terdiri dari semua jenis seni rahasia. Kekuatannya menakutkan. Bahkan tanpa senjata Ares, tinju Luming dapat meledakkan bintang dan menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sumbernya, untuk melawan, tapi juga tidak bisa menahan, tubuh kembali, muntah darah, lengan pecah.